Ya, dan langsung saja Bapak Ibu, mari kita sambut dan berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Helen Hakim. Ya, silakan Bu. Oke, selamat pagi. Pagi. Semuanya, morning. Thank you pertama-tama untuk Hendra ya yang sudah menghubungi saya. Kemudian thank you buat Dokter Arifin yang luar biasa semangatnya juga ya. Thank you buat Pru Aini semua dan mungkin semua dengan turunannya Pru Aini ya ada di sini. Saya happy banget bisa berkunjung ke tempat teman-teman ini tanpa harus pergi ke Medan ya, tanpa harus berangkat ke Medan. Thank you banget buat semuanya. Saya percaya pagi hari ini apa yang sudah kita lakukan, apa yang ada di dalam Zoom ini lebih dari 130 partisipan ya. Saya percaya teman-teman sejenak buka hati, buka pikiran ya, buka seluruh kemungkinan untuk menerima ya. Kosongkan dulu untuk wadahnya. Yuk kita mau isi sesuatu pagi hari ini ya. Nah, semoga apa yang saya berikan itu tidak sia-sia dan menjadi berkat buat begitu banyak teman-teman yang ada di Medan. Thank you banget, Horas ya. Nah, tadi Ibu Shirley juga terima kasih, Bu Shirley dan semua teman-teman lihat Ibu Shirley begitu semangatnya. Menurut saya setuju banget apa yang disampaikan oleh Ibu Shirley tadi, teman-teman. Saya menganggap semua lebih dari 130 partisipan ini adalah orang-orang sebagai leader, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau Anda berpikir bukan ekor tapi Anda adalah kepala, jangan pernah mengeluh, teman-teman. Korban mengeluhkan masalah. Ingat, kalau korban Anda merasakan itu adalah korban, Anda akan mengeluhkan masalah. Tapi kalau Anda pemimpin, maka Anda menyodorkan solusi. Percaya ya, Anda kalau pemimpin, Anda menyodorkan solusi. Banyak sekali yang sudah teman-teman dengar dari speaker, ya, dari orang-orang yang sudah membawakan speaker-speaker seperti ini. Mungkin teman-teman juga agak sedikit oh apa sih semua benar, kata-katanya semua benar gitu loh. Tapi Anda no action. Teman-teman, COVID-19 ya, pandemi itu bukan menjadi satu memang ini menurut saya satu peringatan dari Tuhan bahwa kita semua introspeksi diri, teman-teman. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma kita aja, tapi seluruh dunia mengintrospeksi diri bagaimana kita perlu kedekatan kita yang lebih lagi kepada Pencipta. Dan teman-teman, saya kasih tahu ya, satu hal. Ada satu yang pendiri agama Kongfucu ya, dia berkata apa? Tidak takut untuk lambat, tetapi yang paling ditakutkan adalah berhenti dan tidak melakukan apa-apa. Stop, tidak melakukan apa-apa. Itu yang paling ditakutkan, teman-teman. Nah, saat ini saya mencoba untuk membawa teman-teman semua ikut dalam kemenangan 2020, teman-teman. Untuk sukses, kita sama-sama sukses. Jadi akhirnya saat ini, teman-teman, pegang gol Anda kencang-kencang. Ya, pegang gol Anda. Perubahan itu bukan dari luar, bukan dari COVID, bukan dari pandemi, tapi perubahan itu adalah dalam diri kita sendiri. Kalau perubahan kita jauh lebih baik, maka apa yang kita dapatkan adalah kebaikan sampai tahun 2020. Saya sangat percaya respon itu nomor satu, teman-teman. Masalah Anda, masalah saya, masalah semua orang sama. Tetapi bagaimana respon terhadap kondisi saat ini, itulah yang menentukan. Jadi ujung-ujungnya, teman-teman tahu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya COVID ini adalah ujian iman. Saya katakan ya, COVID ini adalah ujian iman. Yang imannya kuat, maju. Yang imannya lemah, turun, mundur. Anda mau pilih yang turun, mundur, atau yang imannya kuat, tetap maju, naik terus. Nah, itu respon kita. Nah, ujian iman ini saya percaya kalau teman-teman masih stay di Zoom ini, teman-teman masih ada di sini, saya percaya Tuhan sudah tunjukkan jalan untuk menuju kepada penyelesaian 2020 ini, ya. Nah, saya akan mulai dengan materi saya. Mungkin teman-teman ada yang ini. Oke. Materi saya hari ini saya beri judulnya Go, Fight and Win. Kenapa, teman-teman?
di dalam kehidupan kita, kita harus terus berjalan, kita harus terus berlari, kita terus fight. Bukan cuman fight di Prudential, teman-teman. Bukan cuman fight untuk mendapatkan income di Prudential, bukan untuk menang kontes, bukan untuk PCC, teman-teman. Tapi kita fight dalam segala aspek, ya. Dalam keluarga, kita juga fight kok. Dalam sekolah kita dulu, kita fight untuk menang. Kita juga fight waktu kita kuliah. Kita juga fight untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kita juga fight untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Semua itu ada perjuangannya. Nah, menurut saya, ini udah bukan lagi, kalau teman-teman tidak punya fighting spirit hari ini, ingat, hati-hati ya teman-teman, hanya tinggal layu. Tinggal tunggu untuk layu, membusuk, dan akhirnya mati. Ingat loh itu. Dan win, menang bukan kategorinya kamu, bukan kategori saya, bukan kategori Pak Arifin, bukan kategori siapa-siapa. Win, jadilah the best version of you. Jadilah the best di mana kalian berada hari ini. Win, menangkan itu. Menangkan juga bukan untuk menang saja di Prudential, menangkan untuk kehidupan ini. Menang terhadap kesuksesan di dalam membina keluarga. Menang di dalam kita menjadi berkat buat orang lain. Menang di dalam kita mempunyai yang namanya efek, yang mempunyai namanya kontribusi di dalam kehidupan orang lain yang jauh lebih baik. Menang di dalam setiap pertarungan. Nah, jadi menurut saya, go, fight and win ini, untuk kita final sprint saat ini, kita juga mau melihat satu hal di mana apakah benar saat ini uang itu nggak ada. Tadi Ibu Shirley bilang, jangan kalian berpikir orang itu susah bayar tahunan, nggak mungkin mereka ya bayarnya ini apa namanya tahunan yang uangnya lagi sulit. Enggak, teman-teman. Saya mengutip dan meyakini satu dari James Quick. Dia mengatakan apa? Apakah di dalam pandemi ini uang beredar itu semakin sedikit? Enggak, teman-teman. Di dalam pandemi ini uang beredar tetap banyak, teman-teman. Tetap tidak berkurang, hanya berpindah tempat, hanya berpindah orangnya. Karena COVID ini dulu ikan besar, sekarang menjadi ikan kecil. Ini saya mengutip kata-kata dari James Quick. Dia katakan dulu ikan besar. Contohnya, saya punya nasabah banyak bermain entertainment. Dia punya restoran besar, dia punya event organizer ya, IO yang begitu besar. Nah, saya punya nasabah travel agent. Terus kemudian saya punya nasabah yang punya hotel. Saya punya nasabah juga yang punya banyak villa. Nah, maksud saya, itulah yang tadinya ikan besar menjadi ikan kecil. Mereka sekarang itu memang lagi struggling, betul. Tetapi nggak usah khawatir, mereka juga punya banyak sekali simpanan, teman-teman. Ya, kenapa simpanan mereka banyak? Karena mereka itu orang marketing bank sekarang berjuang untuk deposan. Artinya deposan itu kan orang yang punya deposito ya. Daripada taruh di sana, lebih baik jangan taruh di deposito, lebih baik itu taruh bagaimana 1 miliar di-create untuk menjadi 5 miliar. Di musim pandemi ini banyak orang takut mati, teman-teman. Banyak orang yang takut banget 1 miliar yang dia punya pun habis, hilang semuanya. Nah, jadi itu ikan besar yang menjadi ikan kecil. Tapi sekarang pinter-pinterlah teman-teman menjadi yang mencari yang dulunya ikan kecil, sekarang ikan besar. Peredaran uangnya ada di ikan kecil dulu, sekarang jadi ikan besar. Apa itu? Contoh, IT, farmasi, itu bagus banget. Alat-alat kesehatan, alat-alat olahraga, itu lagi bagus banget ya. Ya, kemudian ini bagian packaging, kertas-kertas packaging, plastik packaging. Wah, itu lagi marak banget, teman-teman. Ya. Nah, produk-produk lokal yang lagi laku ya, yaitu produk-produk yang lagi laku sekarang apa gitu loh. Ya masker, ya yang membuat pabrik-pabrik masker. Nah, sekarang yang bagus lagi, bukan pesawat terbang itu sekarang ini nggak mengangkut orang, tapi pesawat terbang sekarang mengangkut apa? Produk-produk lokal kita. Contohnya ikan udang. Ikan udang sekarang ini banyak restoran tutup, maka agent saya
yang masih part-time kerja di Cargo China Airline, itu dia bilang penuh banget. Dia lagi banyak sekali proyek, katanya lagi banyak sekali kargo. Jadi tempat penumpang itu diisi oleh barang-barang teman-teman. Ke Taiwan, kemudian ke China. Wah, baksit gitu loh. Kalau orang bilang tuh, baksit itu lagi berlimpah gitu loh, pengiriman barang. Nah, jadi maksud saya, disitulah yang dulunya ikan kecil, sekarang menjadi ikan besar. Nah, setuju ya teman-teman ya, peredaran uang saja yang berubah tempat, bukan menjadi kecil. Uang itu tidak ada yang beredar, bukan teman-teman. Oke? Nah, kita lanjut dengan ini saya punya materi. Nah, next-nya kita mulai. Keyakinan untuk sukses, apalagi musim pandemi saat ini. Teman-teman, ada 4 keyakinan untuk sukses ini. 1 adalah yakin akan goal Anda. Yang kedua adalah bahwa Anda harus yakin dengan Prudential. Prudential perusahaan yang tepat saat ini, ya. Yang ketiga, Anda harus yakin akan persistent action Anda. Yang keempat, yaitu Anda harus yakin pada positive attitude Anda. Jadi hari ini keyakinan untuk sukses bukan cuma saat pandemi. Sebelum pandemi itu harus punya 100% belief system di dalam diri teman-teman. Dan sekarang apalagi musim pandemi, musim COVID. Anda kalau tidak benar-benar kuat, Anda goyah, teman-teman. Ini sekarang lagi ada gelombang istilahnya teman-teman tadi kita sepakat ya, teman-teman semua yang mendengarkan ini saya anggap adalah pemimpin. Pemimpin sekarang ataupun pemimpin masa depan di Prudential, di Pru Aini ataupun di Pru turunan Pru Aini ya. Nah, semua ini teman-teman ada di gelombang yang begitu deras. Kalau Anda tidak punya keyakinan 100%, Anda goyah. Nanti kita lihat di sini ya, Anda akan jadi pedagang bukan menjadi pebisnis. Nah, tapi untuk dalam kondisi seperti ini justru keyakinan Anda harus Anda tambah, bukan cuma 100%. Mungkin 200% atau mungkin 1000% bahwa hari ini Anda di tempat yang tepat. Anda di tempat produk yang tepat. Anda berada di satu company yang tepat. Anda sangat dibutuhkan oleh banyak orang masyarakat Indonesia saat ini. Nah, itu yakinin dulu teman-teman. Nah, saya mau menggali untuk keyakinan 4 keyakinan ini. 4 saja keyakinan ini Anda perkuat dan Anda pegang. Nomor 1, coba kita lihat. Yakin akan goal Anda. Bahwa yakin akan goal Anda, boleh diklik. Yakin akan goal Anda, yakin mimpi Anda masih Anda pegang dengan erat-erat. Contoh, yakin akan goal Anda. Boleh klik, ada gambar. Yakin kepada diri Anda, apapun kemarin kalian punya dream, ya, apapun mimpi Anda tidak boleh berkurang, teman-teman. Ya, tidak ada yang perlu dikurangi. Nanti kita lihat bagaimana dengan actionnya yang kita sesuaikan. Nah, kalau teman-teman lihat mimpi, bicara mimpi, setuju nggak? Kalau bicara mimpi itu kita bicara keluarga. Bicara mimpi itu bicara orang yang kita kasihi. Bicara mimpi itu bicara orang yang benar-benar yang kita sayangi dan benar-benar saya akan tercapai sehingga tidak pernah saya merasakan lelah karena mimpi yang saya bangun. Nah, di sini saya mau bercerita sedikit. Tadi kita juga memang belum berkenalan, tapi saya merasa banyak yang sudah tahu saya, mungkin sudah pernah dengar berkali-kali juga dengan sharing saya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, boleh saya bercerita ya, nggak 5 menit ya. Masa lalu itu bukan menjadi sesuatu yang penting untuk kita maju ke depan. Tapi saya mau bercerita masa lalu itu adalah membentuk diri kita hari ini. Yang saya mau teman-teman di sini yang sudah berkeluarga, supaya teman-teman tahu anak Anda akan terbentuk pada masa nanti adalah akumulasi karakter Anda, orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, karakter Anda sangat mempengaruhi untuk anak Anda mempunyai karakter yang good, yang attitude good, ya. Jadi hari ini saya sendiri lahir dari keluarga yang sederhana, ya. Waktu saya lahir itu saya asalnya dari Lampung. Dari Lampung saya dilahirkan dengan 6 bersaudara, 5 perempuan, 1 wanita.
satu pria, satu laki-laki, 5 wanita. Teman-teman, teman-teman tahu dari 5 wanita ini saya anak paling besar, anak paling tua ya, anak sulung. Dari 5 wanita ini, papa saya selalu mengajarkan do the best di mana kalian berada. Jangan pernah teman-teman itu anak-anak saya itu menyerah, kata papa saya. Dan saya pun tidak pernah menyerah apapun cita-cita kalian. Saya 3 orang, jadi saya kakak paling besar, anak kedua, anak ketiga, jadi saya 3 bersaudara, usia 13 tahun sejak kami sekolah ya, SMP, baru mau masuk SMP, kami dikirim keluar kota. Dia cari di mana sekolah terbaik. Oh, di Bogor ada sekolah terbaik, yaitu disebut Regina Pacis. Wah, itu lagi terkenal dengan LIPI, dengan penelitian LIPI segala juara. Kami dikirim ke Bogor. Jadi pertama-tama saya dan sama adik saya yang kedua. Kemudian adik saya yang ketiga. Papa saya terus berjuang untuk anak-anaknya, apapun mimpi mereka setinggi langit, apapun dia akan biayain untuk tercapai. Teman-teman, saya melihat satu perjuangan orang tua yang luar biasa ya. Jadi pada saat saya masuk kuliah, saya kuliah di Jakarta, di Untar, ambil akuntansi. Kemudian waktu saya mengambil kuliah, ada terjadi hal yang tidak enak. Papa saya itu banyak sekali berganti-ganti bisnis, bukan bisnis sih sebenarnya, lebih kepada pedagang ya. Apa yang tidak pernah dia lakukan? Semua dia lakukan. Papa saya tidak pernah yang namanya takut akan gagal. Dia selalu bangkit. Saya juga sangat mengagumi ya seorang sosok ayah saya ini. Mulai dari pertama saya ada toko kelontong, kemudian menjadi supplier cangkul dan lain-lain untuk imigrasi. Kemudian berubah lagi menjadi yang namanya toko pakaian. Dari toko pakaian berubah lagi punya bioskop. Dari punya bioskop, teman-teman, papa saya berubah lagi menjadi punya pabrik kopi. Pabrik kopi Lampung, dan memang itu penghasilan bagus gitu ya. Akhirnya juga ambruk karena pinjam uang bank. Waktu dia pinjam uang bank, itu pada saat tahun 98 kerusuhan, teman-teman, bunga bank itu menjadi waktu lagi tahun 80-an itu ada masalah ya, ada masalah. Kemudian tahun 98 kerusuhan, bunga bank jadi 60% ya, bunga bank itu tutup lagi, akhirnya buka rumah makan. Buka rumah makan kebakaran, teman-teman. Rumah saya habis, restoran habis, karena rumah dan restoran jadi satu, itu kebakaran habis. Habis restoran kebakaran, papa saya naik motor ya, jual semuanya untuk biaya sekolah, tetap dia tidak pernah menyerah. Pas waktu saya mau kuliah, adik saya juga mau kuliah, adik saya yang nomor 3 udah cita-citanya jadi dokter ya. Dia tidak pernah menyerah, dia jual semuanya untuk biaya kami kuliah, teman-teman. Apa yang dia lakukan, karena sudah habis, kebakaran semua, dia jualan keripik, teman-teman. Keripik singkong, keripik pisang ya, itu dia jualan pakai motor, bawa ke warung-warung, dia titipin. Itu hal yang luar biasa menurut saya, dari punya bioskop, punya pabrik kopi besar, akhirnya disita oleh bank, dia kemudian jual keripik, jual segala macam. Kemudian dari jual keripik, balik lagi punya restoran kecil lagi ya. Jadi banyak banget yang dijalanin sama papa saya. Saya cuma mau pesan satu dari kondisi yang lalu papa saya itu. Mungkin karena dia belum ketemu seperti Prudential ya, yang punya sistem yang mantep ya, punya sistem yang luar biasa ya. Saya mau pesan sama teman-teman hari ini, di COVID-19 ya, di hari ini pandemi, Anda jangan berubah tempat, teman-teman. Kenapa? Anda akan menjadi pedagang selamanya, bukan pebisnis. Pedagang apa? Pedagang itu adalah mengambil momentum di mana pedagang itu ada untung, fokusnya cuma uang jangka pendek ya. Artinya hari ini kalau teman-teman tidak fokus kepada satu pebisnis, Anda akan beralih kepada pedagang. Dagang sanitizer, dagang masker, dagang makanan, dagang sabun colek, sabun untuk cuci tangan. Itu semua berubah jadi pedagang, teman-teman. Ingat, teman-teman, saya belajar dari papa saya. Selama kita berdagang seperti itu, berganti-ganti terus, tidak pernah ada yang bisa dipegang sampai ke ujungnya. Akhirnya apa, teman-teman?
papa saya orang luar biasa, dia hero di dalam keluarga kami. Tetapi apa yang terjadi di ujung kehidupan dia, dia tidak ada memegang apapun, teman-teman. Tapi aset dia yang terbesar, aset dia yang luar biasa adalah 6 anaknya semua berhasil. Nah, kalau saya cerita papa saya bisa nangis. 6 anaknya berhasil semua. Yang pertama, saya kuliah, selesai. Waktu kuliah, tingkat 2 saya sudah kerja karena adik saya yang kedua mau masuk kuliah di Pajajaran Bandung. Kenapa dia pilih dokter gigi Pajajaran padahal dia nggak minat ke situ? Karena cuman uang sekolahnya murah 60.000, uang kuliahnya setahun 60.000. Karena ini adalah negeri. Yang ketiga, adik saya masuk kedokteran di Atmajaya. Perlu uang 3 juta, teman-teman. 3 juta ini pinjam kemana-mana. Maka saya tingkat 2 bekerja. Saya bekerja untuk adik saya bekerja untuk adik saya yang nomor 3. Untuk dia masuk kedokteran Atmajaya. Nah, di kedokteran Atmajaya, dia lakukan dengan yang terbaik. Kemudian yang keempat, sekolah akuntansi sekarang adanya itu di Sydney, ya. Akhirnya dia hijrah ke Sydney, dia kerja di sana. Adik saya yang kelima meninggal kena lupus, ya, waktu dia habis yang namanya graduation di Trisakti, dia meninggal karena lupus. Kemudian yang keenam, adik saya yang laki-laki hari ini bekerja. Saya yang dahulu papa saya menentang saya masuk Prudential karena dia menganggap itu asuransi jelek dan asuransi itu hanya sesaat, ya. Akhirnya dia bangga sama saya. Nah, nanti bagaimana mimpi saya nanti saya bercerita ini, adik saya yang kedua luar biasa, dia menjadi pemimpin multinasional company, dia menjadi CEO, kemudian dia menjadi pemegang partner juga untuk holding company-nya di New York, ya, yaitu di satu perusahaan besar kosmetik. Ya, ini luar biasa perjuangan dia. Dan kemudian dia juga menjadi kepala pemimpin redaksi sebuah majalah terkenal. Nah, yang ketiga ini menjadi cita-citanya luar biasa, ingin menjadi direktur perempuan, direktur wanita pertama di sebuah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Dan ini dia berjuang untuk menjadi yang ketiga ini, ya, dia berjuang banget untuk menjadi direktur wanita pertama dan dia berhasil dia dapatkan itu. Yang keempat, dia pergi ke Sydney, teman-teman, dan hidupnya baik, punya rumah juga di sana. Yang kelima meninggal, yang keenam sekarang bekerja dengan kondisi yang cukup baik. Jadi teman-teman, cari mentor, cari coaching yang meng-coach Anda, cari role model di dalam keluarga Anda, teman-teman. Kalau nggak ada papa, ada mama. Mama saya role modelnya orang yang sabar sekali, bisa menerima segala keadaan, bisa menerima apapun kondisi papa saya. Itu mama saya luar biasa. Nah, kalau teman-teman berpikir menjadi mimpi, saya mau kasih teman-teman lihat. Mimpi saya yang pertama, ya, pertama waktu saya sekolah, ya, itu adalah saya mau cepat dapat uang buat saya membantu 6 anak mama saya. Yang kedua, setelah saya masuk menjadi kuliah, setelah selesai saya bekerja. Kemudian dari bekerja, saya menganggap ini bekerja itu sudah ditakar, teman-teman. Saya beralih menjadi wira swasta. Seperti yang tadi teman-teman lihat, saya menjadi pemilik satu toko di otomotif, ya, di Radio Dalem, Jakarta Selatan. Saya melakukan ini dengan sepenuh hati, itu sebagai salon mobil, sebagai pemasang jok kulit, gitu ya. Saya melakukan untuk yang terbaik, ya, untuk klien, ya. Orang lain di toko-toko sebelah 350.000 saat itu, ya, untuk salonin mobil. Di tempat saya 1 juta, teman-teman. 1 juta rupiah untuk salonin mobil itu tahun 90-an. Orang bilang mahal, saya bilang bukan mahal yang saya jual, bukan mahal, bukan murah, teman-teman. Tapi yang saya janjikan adalah servis saya. Yang saya berikan adalah bukan murahnya, tapi yang saya berikan adalah kualitas pengerjaannya. Jadi saat waktu saya buka bengkel pun yang datang ke tempat saya itu mobilnya Ferrari, Bentley, Mercedes-Benz, ya, kemudian BMW dan mobil-mobil mahal yang datang ke tempat saya. Saya juga berani pergi ke tempat klien untuk mencuci mobil Ferrari mereka. Saya sendiri yang turun tangan, saya lihat kebersihan di dalamnya, kemudian kaca film kalau dipasang terus ada titik satu, saya suruh robek, saya suruh ganti itu. Nah, jadi teman-teman di sini pun sebenarnya tidak ada problem kalau teman-teman di luar sana ada kompetitor, ya. Kompetitor itu
oh dari si A, Z, oh ada dari si G, ada dari mana-mana, harga prudensial lebih mahal atau prudensial kok preminya jauh lebih tinggi. Nggak peduli teman-teman ya, belajar satu hal. Satu hal yang dipelajari itu apa teman-teman? Orang tidak melihat ya, ingat ya, orang tidak melihat murah, tapi yang dilihat adalah bagaimana kualitas pelayanan Anda dan bagaimana kualitas prudensial untuk banyak persoalan digital yang mereka bisa pakai dan bagaimana pelayanan kita yang jauh lebih baik. Dan itu teman-teman, pegang itu. Nah, saat itu mimpi saya kemudian setelah wira swasta, saya punya mimpi teman-teman. Saya bukan orang yang bisa diam aja, saya ingat kata-kata papa saya. Jangan pernah wanita pun bergantung kepada suami. Suami itu cari makan untuk 5 orang, anak saya 3 ya. Terus suami terus sama istri. 1 orang bekerja untuk kasih makan 5, itu tidak memungkinkan Anda menjadi sejahtera, teman-teman. Tapi sebagai wanita pendamping suami, Anda pun harus berpikir untuk bagaimana membuat satu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Satu ujung-ujungnya adalah UUD-nya. Duit, ujung-ujungnya adalah duit teman-teman. Tapi kita bukan gila duit ya, tapi semuanya itu perlu memang uang. Nah, mimpi saya kemudian adalah anak saya harus sekolah di luar negeri. Karena adik saya yang kedua udah sukses ya sebagai partner sebuah company multinasional dia hasil kerjanya bukan keluar modal, tapi dia itu kerja dengan begitu punya komitmen yang tinggi sehingga diangkat menjadi CEO dan menjadi orang nomor 1 ya untuk di Asia ya. Kalau teman-teman tahu itu kosmetik L'Oreal ya, kosmetik ini, nah dia ada di situ teman-teman. Perusahaannya bukan perusahaan kecil ya, tapi besar banget. Nah, yang ketiga pun dia sukses menjadi seorang direktur. Jadi saya di tahun 2000 sebenarnya kerusuhan tahun 98 itulah membuat mata saya itu melek ya bahwa saya tidak boleh kalah dengan adik-adik saya, teman-teman. Dan saya mempunyai artificial goal. Artificial goal itu saya selalu membayangkan itu sudah terjadi. Nah, hari ini teman-teman saya mau, kalau teman-teman pikir bosan dengan mimpi, tapi mimpi itulah, buat itu adalah artificial dream Anda yang sudah tercapai. Mimpi saya adalah anak saya 3 sekolah di luar negeri, teman-teman. Kalau saya punya toko, cuman toko yang hanya dari pagi sampai malam saya jaga, dan hasilnya bagus, udah membuat saya pergi ke luar negeri juga. Untuk membuat saya juga bukan sombong, udah naik mobil Mercedes-Benz. Ya, kalau teman-teman tadi lihat juga saya punya Sunday Pants, teman-teman juga udah lihat, saya juga udah masuk ke majalah Matra. Itu majalah menyatakan bahwa wanita pertama pengendara Alfa Romeo. Waktu itu Alfa Romeo baru masuk ke Indonesia. Nah, saya pengendara pertama wanita gitu ya. Jadi maksud saya itu udah bagus, tapi di sana tidak ada kepastian. Saat 98 sebenarnya kerusuhan tahun 2000 itu baru ada dampaknya. Ekonomi mulai turun, import udah sulit, kemudian semua daya beli sudah berkurang. Nah, apa bedanya dengan COVID hari ini? Apa bedanya pandemi hari ini? Nah, semua orang berpikir peredaran uang tuh sudah nggak ada. Nah, di tahun 2000 itu saya berdoa, benar-benar saya sungguh-sungguh berdoa bahwa Tuhan, saya tidak takut kerja keras. Tapi yang saya takut adalah saya miskin. Yang saya takut adalah dream saya tidak tercapai, Tuhan. Tuhan kasih saya satu peluang di mana saya bisa berkarya, ya. Tapi tahun 2000, 2001, 2002 mulailah investasi saya, mobil saya, deposito saya, emas saya, jam Rolex saya yang saya sudah pakai juga ya, tahun 2000, 2001, 2002 dijual semuanya untuk perputaran bisnis saya di aksesoris itu, di aksesoris mobil ya, di otomotif teman-teman. Jadi saya berpikir, Tuhan, saya udah nggak punya modal. Pertama saya udah nggak punya modal Tuhan, ya. Yang kedua Tuhan, saya nggak tahu Tuhan kasih saya apa supaya saya bisa jalanin tanpa modal dan tapi tidak bekerja sama orang Tuhan. Saya nggak mau ditaker Tuhan. Saya mau all out Tuhan. Supaya saya dapat yang juga begitu spektakuler nilai-nilai saya. Untuk yang ketiga saya mau wujudkan mimpi anak-anak saya sekolah di luar negeri. Dan saya mau hidup dengan jauh lebih baik gitu loh. Nah teman-teman, itu permintaan saya.
Ya, saya nggak punya modal lagi, saya minta satu pebisnis, bukan wira swasta, bukan kerja sama orang, saya pengen pebisnis yang bagus, dan ketiga saya punya mau income yang cepat tercapai 100 juta karena mimpi saya adalah anak-anak saya harus sekolah di luar negeri. Hari ini pertanyaannya, teman-teman punya mimpi apa? Kalau teman-teman tidak punya mimpi apapun, teman-teman percaya deh, Anda harus hanya mengikuti arus. Anda hanya di situ-situ saja dan Anda tidak pernah bergerak. Ya, hati-hati teman-teman, banyak orang yang menunggu kesuksesan kita. Nah, itu mimpi untuk anak-anak saya. Kalau tadi teman-teman perhatikan sandepan saya, mimpi saya yang paling tinggi adalah saya mau beli apartemen di Sydney supaya anak saya 3 ini tidak menjadi terlantar, tinggalnya berbeda-beda, tapi saya mau beli apartemen di Sydney. Dan apa yang terjadi teman-teman? Tepat 2013 menjelang Natal di 2012 saya dipertemukan sama orang yang memang orang bermain properti itu di Sydney, dan itu memang bangunan yang bagus, adanya di pusat kota di belakang Paddy's Market. Benar-benar itu untuk orang-orang kuliah di UTS Teknologi Sydney, dan tempat di mana ramai di situ dan masih dijual perdana gitu loh. Dan itu saya dapatkan apartemen di Sydney tidak dari mana-mana, dari Prudential teman-teman. Ya, harganya saat itu 1 juta Australia dollar ya, tahun 2013, dan itu dibeli di Sydney teman-teman. Nah, kalau teman-teman berpikir hari ini teman-teman tidak punya dream yang terlalu besar, ya. Kenapa teman-teman? Karena Anda tidak berani menghadapi masalah. Ingat itu. Nah, jadi itu dream saya untuk anak-anak. Tapi saya punya dream yang lain lagi adalah papa saya nggak ada fotonya di sini, cuman saya pikir ini harus saya jelaskan juga supaya teman-teman tahu papa saya pada saat saya sudah mulai sukses di Prudential, dia udah sakit diabetes teman-teman. Karena dia sering dikasih jalan-jalan ke luar negeri, terus kemudian mengunjungi adik saya di Sydney, dia pakai sendal jepit. Waktu pakai sendal jepit teman-teman, ujungnya itu luka. Kita nggak melihat itu lukanya itu masalah. Cuman dia ngilu ya, sakit gitu ya, kadang-kadang sakit. Kita cuman refleksi, kita cuman maintain dia supaya dia istirahat gitu. Ternyata apa teman-teman? Kakinya itu membusuk teman-teman. Diabetesnya itu merambat sampai ke kaki, telapak kaki. Terlambat untuk diketahui sehingga itu sudah hampir sampai ke betis. Dokter mengatakan kalau tidak diamputasi, dia akan meninggal karena infeksi. Hanya dalam waktu beberapa bulan, itu infeksinya sudah sampai ke pergelangan kaki dan sudah sampai ke betis, teman-teman. Teman-teman tahu, teman-teman. Saya waktu lagi di Prudential pun, saya cuma satu cita-cita saya, membanggakan papa saya. Maka di awal saya bergabung di Prudential, saya tidak pernah lelah, saya tidak pernah berhenti untuk bekerja. Kenapa? Saya punya dream. Saya harus ada di koran Kompas yang paling besar mukanya. Dan saya saat itu tahun 2003, saya diperkenalkan dengan Prudential, teman-teman. Dari dream saya mau membahagiakan papa saya, ya. Akhirnya saya dipertemukan oleh Prudential di 2003. Kondisi COVID hari ini tidak arti apa-apa sama dengan kondisi saya saat setelah yang namanya kerusuhan 98, Tuhan. Tuhan kasih saya Prudential. Dan saat saya didapatkan di Prudential, orang-orang semua yang saya hadapi, mereka bilang apa, teman-teman? Aduh Len, asuransi, dagang aja susah, import aja susah, kita lagi import kulit untuk jok kulit mobil aja susah, variasi mobil aja susah, alarm mobil, dulu saya juga jual alarm mobil ya, itu susah. Mereka bilang semua susah. Tapi saya bilang, saya yakinin kalau Prudential ini adalah sustainable business. Bukan karena politik, bukan karena ekonomi susah, tapi semua orang penting dan memerlukan asuransi supaya hartanya tidak berkurang. Nah, dengan belief, keyakinan inilah teman-teman, saya tidak pernah berhenti. Sampai banjir pun saya terabas di bulan Desember untuk saya setor uang ke bank. Sampai saya terobos banjir untuk ke bank setor premi nasabah. Kenapa? Saya mau jadi top of the top. Nah, kalau teman-teman hari ini punya dream seperti itu, saya mau papa saya bangga sama saya. Karena saya berpikir dia salah menilai saya sebagai agen, kalah sama adik-adik saya. Nah, kalau teman-teman ada dream seperti itu, teman-teman, Anda akan bekerja sampai jam 4 pagi.
Anda tidak pernah lelah sampai kenapa Anda harus subuh bangun, sholat pagi, langsung Anda keluar cari klien. Kenapa ada orang yang sampai bekerja itu sampai tidak mengenal waktu? Kenapa? Karena dia punya satu jawabannya, dream, teman-teman. Nah, itulah kalau lihat sejarah papa saya punya kaki satu, kemudian dia diamputasi. Kemudian berjalan 2 tahun, teman-teman. Papa saya kena lagi yang sebelah kanan. Harus juga diamputasi karena itu kencing manis diabetesnya itu parah. Dia harus diamputasi. Tapi saya bangga saya sudah menjadi agency manager. Percepatan saya 2 tahun 7 bulan saya geber untuk menjadi agency manager, teman-teman. Kenapa? Karena papa saya tidak bisa menunggu saya lama, ya. Akhirnya dia mau makan apapun. Kalau teman-teman tahu orang Chinese, makan isit, makan pauhi, makan apapun haisom yang mahal-mahal, harga-harga satu porsinya itu bisa 1 juta, saya kasih, teman-teman. Saya kasih, saya tidak peduli dengan harga lagi. Saya tidak melihat angka lagi, teman-teman. Nah, papa saya luar biasa. Dia nggak ada kaki 2, dia nggak mau pakai celana panjang, pakai kursi roda. Tetap dia minta diantar ke mall. Di Taman Anggrek ada mall di sini bisa main ice skating. Dia tetap pengen ngelihat cucunya main ice skating, teman-teman. Terus saya tanya, "Papa nggak malu, Pak, dengan keadaan Papa pakai celana pendek gini? Papa punya kaki itu bulat-bulat gitu loh, nggak ada kaki gitu. Kenapa mesti malu?" Saya ingetin ya kalian, cacat fisik tidak masalah. Tapi kalau sudah cacat mental, itu problem utama orang hidup. Dia tidak akan sukses, dia tidak akan merubah hidupnya jauh lebih baik. Itu kata-kata papa saya sampai saya bawa sampai hari ini. Jangan pernah cacat mental, cacat fisik tidak peduli. Itu kata-kata papa saya. Waktu dia amputasi, kita semua merasa down ngelihat papa nggak punya kaki. Tapi apa yang dia lakukan? Kita kasih lihat kakinya. Kakinya itu sampai paha loh, teman-teman. Sampai paha. Kasih lihat kakinya, terus dia bilang apa? Buang. Sesuatu yang sudah tidak berguna, buang. Potong dan buang, katanya. Saya sampai melongo. Pak, ini nggak mau diabuin. Maksudnya dijadiin abu, disimpan dulu ini kakinya gitu loh. Enggak. Sesuatu yang busuk, sesuatu yang udah nggak bagus, buang, potong. Jadi teman-teman, kalau hari ini teman-teman masih menyimpan kebusukan, teman-teman masih menyimpan yang namanya kebencian, teman-teman masih menyimpan hal-hal yang membuat Anda mental block, ya. Anda masih terus baper, sensitif, teman-teman, potong, buang, teman-teman. Anda sekarang hari ini normal, ya. Anda hari ini sekarang ini punya mata, punya hidung, semuanya lengkap, teman-teman. Bagaimana Tuhan udah kasih kelengkapan ini, kita tidak do the best di dalam versi teman-teman. Nah, yuk kita bangun, yuk mimpi ini, yuk. Saya nggak tahu mimpi teman-teman apa. Dan mimpi ini saya pegang erat-erat. Sampai akhirnya hari ini saya mengalami hal yang luar biasa, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, sama, saya tidak akan berhenti untuk bekerja. Saya masih banyak mimpi saya, teman-teman. Ya, mimpi saya yang utama adalah saya mau menjadi oma yang sangat dihormati, oma yang kaya raya, ya, cucu-cucu saya semua, walaupun ada papa mamanya, mereka lihat peranan sebagai seorang oma, tidak berhenti karena usia, teman-teman. Saya sangat terinspirasi sama Lee Kuan Yew. Dia 80 tahun lebih, dia masih terus bekerja. Kenapa? Tapi dia tidak bekerja dengan tenaga, tapi kita bekerja dengan apa? Membuat inspirasi banyak orang. Kita bekerja untuk memberkati orang dengan segala pengalaman hidup. Saya mau berbagi untuk setiap orang bagaimana menyikapi hidup ini positif dan bagaimana saya menjadi inspirasi banyak orang. Nah, jadi kata-kata dari Ibu Vivian yang saya kutip ya. I work because I want to, not because I have to. Wow, itu terus ada menjadi rema di dalam saya. Saya bekerja hari ini because I want to, not because I have to. Hati-hati teman-teman, kalau teman-teman tidak membangun satu pilar fondasi bisnis yang bagus dan luar biasa, teman-teman akan sepanjang hidupnya bekerja karena diharuskan. Paling nggak enak bekerja itu diharuskan, teman-teman. Ya, nah itulah mimpi ya. Jadi teman-teman sekarang, yuk bangun mimpi teman-teman. Berjuang dalam hidup ini tanpa kaki dari papa saya. Berjuang, tidak takut dengan gagal. Tapi fight, win, itu adalah satu prinsip di dalam kehidupan ini. Ya, cacat fisik tidak apa-apa. Cacat mental,
Anda akan menjadi orang yang tidak berguna. Hati-hati teman-teman, oke? Nah, next, itu keyakinan kita. Keyakinan saya untuk bagaimana dream ini dibangun teman-teman, oke? Believe and make it happen. Jangan cuman mimpi aja yang akhirnya cuman hilang begitu aja teman-teman. Yuk, pandemi. Nggak penting mau pandemi, mau COVID-19, mau COVID-99, mau COVID-9 juta, mau COVID-9.000. Nggak penting teman-teman. Tapi yang penting bagaimana Anda menyiasati untuk kondisi saat ini. Keyakinan kedua, Anda lihat. Kita yakin di tempat kita berada dulu nggak? Coba. Kita yakin nggak dengan Prudential, perusahaan yang tepat? Teman-teman, saya sudah mengalami banyak hal di Prudential ini. Yang saya lihat adalah komitmennya perusahaan itu luar biasa. Ya, tahun 2004 Prudential pernah dinyatakan pilot. Bukan karena salahnya Prudential. Prudential saat itu punya lebih dari 1,7 triliun kekayaannya, tapi dipilotkan. Itu karena ada oknum, ya, yang macam-macam lah ya. Tapi di tahun itu saya baru saja tutup toko. Toko saya baru tutup teman-teman. Saya baru masuk. Dan hari ini saya mau menguatkan teman-teman. Yang baru saja join, kemudian kena COVID. Nggak usah peduli. Nggak penting itu. Saya pun pada saat itu Prudential pilot, saya terkaget-kaget, takut luar biasa. Karena saya udah tutup toko saya. Tapi apa yang terjadi? Prudential begitu support teman-teman. Kita punya komisi, nggak dikurangi. Kita punya komisi tetap lancar diberikan. Malah kita dikasih komisi yang advance, teman-teman. Beberapa leader dikasih advance. Nah, terus dalam kondisi pilot seperti itu, teman-teman, cuman berbilangan satu hari, itu katanya rekening di freeze. Ternyata Prudential itu nggak di freeze, teman-teman. Langsung Mahkamah Agung ya turun tangan, langsung kembali Prudential beroperasi. Nah, luar biasa menurut saya komitmennya ini. Nah, kemudian ada masalah lagi di tahun 2015-2016, di mana teman-teman tahu, banyak yang eksodus, cari company lain, mereka cuman melihat penghasilan yang lebih di luar sana. Mereka begitu berantakan, dan di saat itu pun teman-teman, saya kehilangan leader teman-teman. Saya kehilangan partner bisnis saya yang paling dekat, yang saya membangun agency teman-teman. Nah, di dalam 2015 itu, saya benar-benar itu struggling buat saya. Kenapa? Karena disitulah saya merasa lagi nggak ada pegangan. Saya sendirian berjuang untuk satu KPM. Saya mau ingetin sama teman-teman, sebenarnya hari ini nggak penting untuk KPM, yang penting adalah 6 generasi. Tanya sama Arifin tuh, berapa booster generation yang dia dapat. Yang saya tahu teman-teman saya yang begitu hebat dengan dia punya 6 generasi, yang telah menjadi namanya leader builder, itu luar biasa. Satu quarter, yang saya kenal teman-teman dekat saya, ya mereka dapatnya hampir ada yang sampai 2M, 1,6M, 1,5M. Satu quarter dari booster generation, teman-teman. 6 generation. Nah, itu fokus kita. Saya melihat itu fokus kita. KPM menurut saya pusing kepala saya di 2015, teman-teman. Tapi Prudential luar biasa bantu saya. Ya, apalagi saat itu adalah ada Pak Rinaldi, ya dia mengerti banget saya. Akhirnya saya harus tutup, saya punya PT, saya harus membuat PT baru, membuat nama baru, karena join saya, partner saya di dalam PT ini, dia eksodus keluar. Ya, eksodus pergi main MLM, iya, main ke kompetitor, iya, teman-teman. Nah, 2016 saya kembali buka dengan hanya nama baru, tapi tetap namanya Favor, menjadi One Favor. Itu adalah di di tempat Prudential di kota Casablanca. Dan luar biasanya proses mendapatkan kantor ini, saya percaya itu tangan Tuhan. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Saya mendapatkan kantor pun saya nggak perlu renovasi, ada kantor kecil yang mereka juga keluar, mereka udah nggak mau bikin KPM lagi, mereka mau pindah ke ruko ya. Saya nggak keluar untuk renovasi, tapi saya keluar banyak banget juga untuk saya meninggalkan kantor lama untuk membuka kantor baru, deposit baru, ya gedung baru. Di Jakarta nggak bisa pakai ruko, teman-teman. Dia harus pakai gedung ya. Nah, itu semua pembiayaan itu. Tapi nggak apa-apa, Prudential bantu itu semua untuk saya dipinjamkan, kemudian saya juga disupport dengan mental saya ya. Itu luar biasa Prudential. Nah, saat ini mengalami COVID, Prudential bukannya luar biasa.
segala kontes, segala uang yang diberikan, segala penambahan, overriding yang ditambah untuk para leader, kemudian para agen semua, kemudian apalagi promosi di diskon jadi 300 juta yang tadinya 400, yang tadinya AAD harus naik 1,2, di diskon jadi 900, semuanya di diskon 25%. Itu adalah suara hati kita yang Prudential sudah berikan. Tapi kalau hari ini teman-teman melihat juga nih ya, Prudential begitu cepatnya merubah dengan digital programnya hari ini ya. Teman-teman tidak manfaatin digital ini. Zoom, di mana-mana bisa dengar. Nggak perlu Anda di Medan harus datang ke Jakarta untuk dengar yang namanya speaker bicara. Nggak perlu teman-teman pergi ke tempat di mana Anda bayar ya 1 juta, 2 juta untuk bayar ikut seminar. Anda tidak perlu. Tapi Anda tidak gunakan, Anda tidak lakukan, sayang banget teman-teman. Oke lah teman-teman belum beradaptasi. Oke lah teman-teman belum berubah ya. Ingat teman-teman, saat pandemi ini hanya ada 3 tipe orang. Apa tipe orang itu? 1, orang yang sudah adaptasi, dia sudah berubah. Teman-teman ada di kelompok 1, sudah adaptasi, sudah berubah. Nah, ada orang di kelas yang kedua. Sudah berubah, udah change, tapi masih cari-cari caranya, belum tahu caranya gimana. Yang nomor 2 ini cepatlah Anda cari tahu caranya. Oke? Ada yang level ketiga, teman-teman. Ini orang-orang yang belum adaptasi, masih struggling mencari cara. Saya rasa ini masih ada 50% orang yang seperti ini, yang di level 3. Belum adaptasi, masih mencari cara. Saya kasih tahu, ketinggalan tahu. Orang bisnis itu perlu percepatan. Nah, di mana level Anda? Ada 3 hal ini. Nah, Prudential udah memberikan satu solusi yang begitu baik. Digitalnya langsung dibenarkan, dibuat sesuatu yang luar biasa ya menurut saya ya. Nggak seminarnya, nggak produknya. Kita udah siap dengan produk-produk kita. Dengan yang namanya nggak usah deketan ya, cekatan itu ya, nggak usah dekatan tapi bisa closing. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan saat COVID ini teman-teman terhadap Prudential, kita harus adaptasi yuk, cepat-cepat kita berubah. Nah, keuntungannya di Prudential yang sudah teman-teman sudah lama, saya percaya lebih dari 130 orang ini kebanyakan leader nih ya. Saya kasih tahu, Anda punya keuntungan loh, Anda punya kelebihan loh, karena Anda sudah jadi leader di Prudential, artinya Anda itu sudah banyak klien. Artinya Anda itu sudah punya skill. Nah, tinggal lomba. Yuk, kita habiskan waktu yang ada ini. Jangan sampai nanti COVID selesai, ya. Terus kita juga harus pergi ketemu orang, atau kita juga seminar juga banyak. Akhirnya, masa sekarang ini menghemat waktu banyak, teman-teman. Habiskan yuk. Anda yang sudah ada di Prudential lebih dari 3 tahun, ada yang 2 tahun lebih ya, Anda udah punya skill, Anda sudah tahu, Anda juga leader, Anda juga sudah punya banyak klien, ada yang kemarin belum selesai closing, masih di follow up. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman, habiskan untuk isi upgrade, habiskan untuk tumpeng, habiskan campaign untuk Prucinta. Itu untuk yang sudah bergabung beberapa lama yang lalu. Tapi bagaimana dengan agent? Agent yang baru bergabung bagaimana? Sama, kerjakan aja. Sekarang banyak video yang bisa disebarkan. Jangan di broadcast ya teman-teman. Video itu dibuat satu, japri ke satu orang. Kemudian tanya, udah nonton belum? Kalau udah nonton, yuk kita bahas yuk. Yuk kita lakukan yuk, gitu. Kita lihat yuk gimana responnya yuk gitu. Mengenai satu video yang udah di-share. Dan video itu banyak banget. Kalau teman-teman di KPM belum ada, lihat aja di YouTube. Banyak banget tentang yang namanya brankas ajaib lah, tentang generator lah gitu kan. Banyak itu perumpamaan yang sudah dikasih dengan video-video itu gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya. Dan Prudential itu kita yakin ini company yang nomor 1. Bukannya kita malah turun COVID ini, malah naik income-nya. Itu buat siapa? Saya kasih tahu. Itu buat orang-orang yang benar-benar fokus dan sudah menjadi leader builder. Tapi yang produser hari ini tahun 2020 berhenti, Anda tidak melakukan apa-apa, ingat loh, 2021 Anda punya income anjlok.
Anda mulai lagi dari nol. Ingat ya, jadi menurut saya hari ini peluang nggak untuk di Prudential ini? Peluang banget ya. Nah, lihat lagi Prudential bagaimana memberikan PCC 80 juta. Nah, ada saya punya leader, dia PCC producer, juga PCC leader. Bayangin nggak? Itu 160 juta sebagai produser, dikasih duit lagi sebagai leader PCC 160 juta, 320 juta masuk ke dalam rekeningnya. Potong yang namanya pajak 4%. 360 juta masuk ke rekening. Dan hati-hati teman-teman, ini membuat comfort zone. Membuat zona nyaman nih orang-orang yang udah terima duit dari Star Club, double Star Club 100 juta di transfer ya. Prudential udah kasih demikian bagusnya teman-teman. Tapi hati-hati teman-teman yang memilih. Ada banyak yang sudah menjadi tidak berubah karena ada di zona nyaman. Duitnya itu udah terima dari yang achiever kemarin. Oke, kita percaya Prudential itu luar biasa. Dia dapat memenangkan karena kenapa? Kaya teman-teman, Prudential tuh kaya. Lihat aja, nasabah saya ada satu yang kemarin meninggal ini udah dapat 30 miliar, dapat lagi 250 juta, dapat lagi 30 juta. Itu manfaat tambahan meninggal 250 juta, manfaat tambahan 30 hari, 30 juta, 1 juta sehari, 280 juta teman-teman. Prudential itu benar-benar kaya loh. Nah, jadi menurut saya itulah kita ada di mana. Kalau kita ada di company yang sudah tepat, kita juga udah ada satu figur Prudential yang begini bagus, eksis di dalam kondisi pandemi. Kenapa kita nggak eksis di dalam pandemi ini, teman-teman? Yuk, kita sama-sama memikirkan. Oke, nah nextnya, keyakinan yang ketiga. Kita udah ambil ya keyakinan yang kedua tadi ya, bahwa Prudential kita yakin ini adalah company yang tepat. Nah, keyakinan yang ketiga. Keyakinan inilah yang harus kita pegang. Selling in smart way. Saat ini teman-teman udah masuk goal setting. Masuk bukan goal setting. Final sprint untuk setting goal teman-teman di awal tahun. Teman-teman tetap pegang. Selling in smart way artinya bukan selling yang seperti yang lalu lagi. Asal tembak. Gitu. Jangan teman-teman. Sekarang Anda udah masuk tinggal 2 bulan setengah. Dalam 2 bulan setengah ini Anda sekarang berubahlah menjadi sniper, yaitu orang yang bidik dengan tepat, membidik dengan tepat. Jadi hari ini pilih-pilihlah nasabah-nasabah teman-teman, ataupun teman kolega, ataupun family teman-teman, yang teman-teman bidik dengan tepat, dan teman-teman bisa closing-kan. Ya. Nah, oleh sebab itu setelah ini nanti saya bicara mengenai bagaimana cara saya closing kalau sudah menghadapi final sprint, tidak bisa lagi ambil ikan teri-teri, ya, tapi kita ambil ikan kakap. Nah, semoga apa yang saya sharingkan di selling saya setelah ini nanti, itu membuat teman-teman tercapai. Nah, kalau nanti teman-teman tercapai di akhir 2020 dengan apa yang saya bagikan, cukup dengan saya di WA, say thank you. Itu udah membuat hati saya luar biasa, membuat berkat buat saya. Itu aja sih sebenarnya ya. Nah, saya nggak minta banyak-banyak, saya nggak minta overriding teman-teman, saya nggak minta juga komisi teman-teman, saya nggak minta hadiah apa-apa. Kalau teman-teman berhasil, teman-teman cukup say thank you aja dengan sharing saya, dan tapi karena Anda lakukan, karena Anda action gitu ya. Oke, kita lihat. Yang kedua itu recruit is art. Recruiting is art itu artinya ya rekrut itu sebenarnya mudah teman-teman. Cuman satu hal, di mana Anda bertumbuh, Anda mempunyai satu pusat pengaruh, karena pertumbuhan di dalam karakter Anda, pertumbuhan di dalam segala aspek kehidupan Anda, teman-teman rekrut itu akan menjadi lebih mudah. Nah, hari ini saya nggak bicara rekrut sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Tapi satu yang pesan saya, rekrut itu, teman-teman, Anda harus benar-benar menjadi leader, lead by example. Yang kedua, rekrut itu, teman-teman, ikut perang, ikut membawa senjata buat mereka. Itu aja kuncinya kok, teman-teman. Dan kalau Anda berpikir Anda hari ini naik mobil bagus, ya, Anda naik mobil Mercy, Anda ikut turun masuk ke gang, Anda ikut turun juga masuk untuk mereka join Vlog dulu ya, begitu join Vlog saya ya. Seperti itulah join Vlog saya dulu. Tapi saat ini join Vlog apa? Teruslah ikut mendampingi mereka untuk Zoom ya, untuk closing, untuk join Vlog dalam virtual ya, apakah dengan yang namanya WA call gitu. Nah, itu lakukan aja teman-teman. Recruiting itu mudah sebenarnya. Waktu mereka melihat kita punya jenjang karir, mereka udah langsung oke kok.
Mereka selalu semangat kok, tinggal kita pendampingannya. Bagaimana pendampingan kita terhadap mereka? Oke? Nah, kita lihat ini, selling in smart way dan bagaimana kita yakin persistent action kita. Next. Next ya. Nah, action dengan mindset yang benar dulu nih. Saya mau teman-teman mau action tadi, selling sama rekrut. Tapi saya mau teman-teman action dengan mindset yang benar dulu. Benahin dulu. Ya, contoh banyak orang yang bilang begini, nggak bisa rekrut, sulit. Nah, itu udah mental block. Orang mana ada uang sekarang untuk masuk asuransi, udah mental block. Nah, teman-teman, Anda benahin dulu. Jangan menganggap bisnis, nah bisnis versus pedagang ini benahin dulu nih. Menurut saya orang pedagang itu ya tadi itu, cuman short term, lihat duitnya, jualan sanitizer, berubah bentuk ya, tadinya jualan Prudential, sekarang broadcast-nya adalah alat kesehatan misalnya gitu. Atau masker, jualan segala macam, lu mau apa, gua ada, palu gada ya. Lu mau apa, gua ada, palu gada yang didagangin gitu ya. Nah, teman-teman, hati-hati, bisnis Anda terkubur, Prudential Anda terkubur. Nah, benahin dulu nih ini, ya. Anda benar-benar lihat bagaimana kondisi saat ini, pakai barometer income. Kalau hari ini Anda punya barometer income, sebagai produser atau sebagai leader, lihat ini, kalau Anda sebagai produser, ya lakukan yang terbaik, di mana posisi Anda adalah produser. Capai MDRT, capai produser PCC, karena uangnya juga besar di situ. Nah, Anda punya barometer income. Kalau di sini barometer income, Anda harus samperin di dalam diskusi dengan leader. Teman-teman, final sprint, saya mau kasih teman-teman satu tips, jangan pernah Anda lepas dari leader Anda. Setiap hari lapor, setiap ada problem diskusikan, teman-teman. Ya, leader punya banyak cara, ya, karena leader sudah pengalaman, bukan lebih pintar dari kamu, tapi mereka punya pengalaman yang jauh lebih dan banyak gitu ya. Nah, yang ketiga itu harus punya alat ukur. Nah, berapa AD turunan kamu, alat ukurnya. Kalau hari ini baru punya 2 AD, ongkang-ongkang kaki gitu ya, buset dah. Tapi kalian lihat, AD berapa banyak turunannya. Saya percaya di situ Arifin ya, dan Dokter Ayet, siapa banyak tuh ya turunan dari Arifin ya. Itu semuanya pasti dia punya AD itu turunannya udah banyak. Mereka nggak ngapa-ngapain juga sudah besar sebenarnya. Dan paling stabil penghasilan kita kalau kita udah punya banyak AD turunan. Itu seperti kita punya investasi di fixed fund atau di cash fund. Yang grafiknya naik terus, walaupun pelan tapi naik terus nggak pernah turun. Tapi kalau Anda hanya punya grupnya kecil ya, terus Anda juga leader tapi juga punya cuma produser ya, ingat itu seperti equity. Jadi dia punya grafik penghasilan income barometer, alat ukurnya itu seperti equity, teman-teman. Nah, berapa direct unitnya? Nah, coba dikalkulasi. Nah, sekarang mumpung nih lagi work from home seperti ini, renungkan teman-teman. Malah work from home ini enak banget, teman-teman. Bikin satu detail strategi Anda. Anda mau diukur dengan alat ukur apa? Apakah grup ataukah direct unit? Ya, kalau leader ya, atau kan produser. Nah, coba alat ukur apa sehingga penghasilan kita tidak turun, teman-teman. Ya, kalau belum banyak AD, ya udah cepetan create AD baru, promosikan banyak, dan kemudian cepetan kerja untuk sebagai penutupnya, produser, penutup income-nya gitu. Nah, itu teman-teman. Ada yang orang yang produser enggak, jualan enggak, rekrut enggak, terus mau ngapain di Prudential, tapi ngakunya di Prudential. Pusing kepala saya kalau ngelihat yang begitu, teman-teman. Sorry ya, agak sedikit tajam gitu ya. Karena saya melihat ini sayang gitu loh. Bisnis yang besar seperti ini sayang dan didiamkan saja gitu loh. Dilewatin begitu aja ya teman-teman ya. Nah, uji kelayakan. Uji kelayakan seberapa bersyukurnya attitude bertumbuh. Nah, attitude bertumbuh, seberapa kelayakan Anda, menurut saya itulah kuncinya teman-teman. Orang dikasih duit banyak, kalau dia karakter tidak bertumbuh, jadi narkoba. Ya, orang dikasih duit banyak, ya, tapi dia tidak bertumbuh karakternya, imannya juga tidak bertumbuh, ya, di dalam kehidupannya, pribadinya, semua tidak bertumbuh, disalahgunakan uangnya. Sayang, ntar buat judi atau entah buat nanti kawin lagi gitu ya. Itu sayang. Jadi uji kelayakan teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah siap dengan mindset yang benar hal ini, teman-teman ya, saya percaya Tuhan curahkan berkat Anda luar biasa. Ya, next. Nah, setelah Jadi kalau itu berbicara tentang filosofi, kita lihat filosofi uang. Tunggu sebentar.
teman-teman coba dengarkan ini ya, kalau kita mau supaya bisnis kita kan suka begini nih, saya suka banyak mendengar orang begini, "Ah, Bu Helen ngomongnya uang, uang, uang melulu, dengan barometernya uang." Loh, kalau memang bukan uang apalagi? Tapi ingat, filosofi tentang uang harus benar, supaya teman-teman tahu, yang teman-teman Uber itu, saya juga beriman kok, saya juga orang aktif di gereja kok, ya. Saya juga bukan orang yang maksud saya suci gitu ya, enggak, orang suci pun perlu gitu loh untuk filosofi uang ini gitu loh. Kenapa? Karena saya mau menjadi yang terbaik dan menggunakan hal yang terbaik gitu. Uang bukan lagi sebagai pisau, uang bukan lagi sebagai bukan sebagai malapetaka gitu. Nah, maka dengan itu kita dengerin ya filosofi tentang uang. Oke. Jadi kalau berbicara tentang filosofi uang, banyak orang berpikir bahwa, oh uang bukan segalanya. Saya setuju, uang memang bukan segalanya, tetapi hampir segala sesuatu butuh uang. Kalau ada yang berpikir uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah, saya juga setuju. Tetapi banyak masalah lebih mudah diselesaikan dengan uang daripada tidak ada uang. Atau ada yang berkata uang nggak dibawa mati. Ya tentu uang nggak dibawa mati, tetapi rasanya mau mati kalau tidak ada uang. Bukankah itu yang dialami banyak orang? Atau kalau orang berkata uang adalah akar segala kejahatan, bukannya juga banyak kejahatan terjadi karena tidak ada uang? Atau ada yang berkata, oh yang penting cinta, bukan uang. Tapi cinta lebih indah kalau ada uangnya. Artinya kesimpulan di sini, kita perlu punya cara pandang yang benar tentang keuangan. Jangan alergi, jangan menentang tentang hal keuangan, tetapi kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita hasilkan keuangan dan kita bisa berbagi karena uang di tangan orang yang tepat akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman. Kalau Anda berpikir mindset sudah benar, Anda berpikir tentang uang sudah benar, ya teman-teman ya. Terus bagaimana? Cepatlah berubah. Hanya orang-orang yang terima kenyataan bahwa hari ini ada COVID, hari ini ada corona, ya. Hanya orang-orang yang menerima kenyataan hari ini, lalu cepat berubah, dia accept, dia cepat berubah, itulah yang mempunyai cepat hasil. Hasilnya akan cepat. Saya percaya kok, teman-teman yang dengar di sini, banyak juga yang melakukan seperti itu. Dan teman-teman yang ada di sini, yang hadir ini, ada kok yang sudah PCC, pasti ada yang udah Star Club. Nah, itulah orang-orang yang cepat berubah menerima kenyataan ini. Oke, next. Kalau kita sudah benar tentang filosofi ini, oke, sekarang strateginya apa? Ini dari Eric Feng ya. Eric Feng mengatakan kita harus bikin satu strategi buat menghadapi COVID-19 ini. Ada A, ada 4 A ya. A4 itu ada accept. Kita terima dulu. Kita terima. Memang ada kondisi yang nggak enak. Kita adaptasi. Kemudian kita align, kita luruskan, lalu kita action, teman-teman. Dan ini sudah kita dengar dari siapa namanya Pak itu ya, apa namanya Eric Feng. Oke, Lex. Saya punya waktu sampai jam berapa ya? Jam 12 ya. 15 menit lagi ya. Nah, komunikasi, benar nggak saya punya waktu sampai jam 12 aja ya? Yes, nanti betul. Saya cepetin. Oke, saya cepetin ya. Komunikasi era digital. Sekarang teman-teman, komunikasi kita juga enak kok. Dulu malah aneh ya kalau kita ketemu orang di di WA terus kita closing ya, kayaknya itu ya, merasa kok nggak empati sama orang saat ini juga gitu ya. Terus kita juga dulu merasa kalau nggak ketemu orang kayaknya nggak sopan ya untuk closing. Tapi ternyata era sekarang berbeda kok ya. Sehingga komunikasi era digital, teman-teman lihat, ada Zoom, bisa dipakai WhatsApp. WhatsApp aja sekarang udah lebih, bisa 8 orang ya kalau nggak salah WhatsApp grup ya untuk video call-nya ya. Ada Telegram, ada Instagram, ada Spotify yang hari ini juga orang nggak perlu beli CD, nggak perlu beli kaset ya, bener nggak? Ada Tokopedia, mau belanja nggak perlu lagi ke mall. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada Lazada. Teman-teman, hari ini memang sudah berubah. Saya nggak mau disebut kolonial level, apa maksudnya di dalam saya juga menganggap diri saya adalah kelompok milenial. Kata orang usianya segitu kelompoknya kolonial. Enggak, teman-teman. Saya mau belajar dengan sesulit apapun saya mau belajar, teman-teman. Komunikasi era digital ini luar biasa, teman-teman. Yang harusnya mungkin 2-3 tahun lagi akan datang.
ya. Tetapi ternyata dunia ini belum siap dengan datangnya era ini, digital ini. Ternyata hari ini karena COVID datang lebih cepat. Karena dia datang lebih cepat, ya udah kita berubah dengan lebih cepat. Itu aja sih kuncinya. Oke, next. Sehingga kalau lihat action dengan mindset yang benar dulu ya, saya nggak bahas ini, mungkin ini kelas workshop nantinya, prospecting list dan bikin recruiting list. Nah, ini hal yang cerita dengan yang ringan-ringan aja, berangkas, genset, surat cinta, apalah itu. Jadi apa yang Anda lakukan action sekarang? 3 hal ini. Prospecting list, posting dengan digital. Nah, itu harus dilakukan, iya betul. Tetapi sambil lanjut ya, nggak apa-apa ya. Tetapi saya mau katakan, sebetulnya yang paling penting lagi nanti adalah keyakinan itu nomor 4. Persisten di dalam positive attitude. Ya, itu yang nomor 4. Nah, ini penting, tetapi yang paling penting adalah menutup ini semua yang nomor 4. Oke, next. Kita nggak pernah dulu jarang baca buku. Kita dulu sekolah juga paling males mungkin ya belajar. Tapi ingat loh, yakin untuk positive attitude ini, kuasai pikiran Anda. Karena pikiran itu medan pertempuran di dalamnya. Nah, jadi yang tidak ingin Anda dengar, jangan dengar. Saya paling lagi buku-buku yang oke banget itu, saya ada di gambar nggak ya? Ada di situ nggak gambar saya? Nih, ini teman-teman. Being happy. Kalau Anda belum happy hari ini, ada gambar saya nggak di situ? Ada. Being happy, ada ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini buku yang teman-teman kalau belum being happy, belum merasa happy, teman-teman juga belum merasa bersyukur dalam segala apapun situasi, teman-teman beli buku ini. Ada di Tokopedia kok. Being happy ini membuat Anda bagaimana mensyukuri hari ini. Dan saya juga merasa pusing teman-teman di awal ya. Saya juga merasa nggak enak gitu. Anak-anak ngumpul yang harusnya kerja ya, yang terus kayaknya kok pada kayak apa masih menunggu COVID selesai gitu ya. Terus masih kayaknya ada masalah kegiatan sehari-hari kok berubah gitu ya, yang tadinya kita begitu aktif ya, itu kayak kita di penjara gitu ya. Ternyata setelah ini, kalian baca, kita mensyukuri banget teman-teman. Saya mensyukuri apa? Waktunya lah saya dekat sekali dengan anak-anak. Jadi anak saya yang paling kecil sekolah di Amerika lagi pulang juga. Terus anak saya yang cewek dulunya kerja di company besar di Sudirman. Dia juga sekarang ini work from home. Jadi kami bisa masak bersama, kita bisa makan bersama tanpa mengurangi jam kerja. Nah, itu luar biasa teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum ada jawaban juga apa yang harus saya lakukan di COVID ini, teman-teman ini buku yang paling bagus juga. Ada 2 buku yang saya perkenalkan ini. The Answer. Baca. Jadi ini ada jawabannya di dalam sini. Bahwa bagaimana jawaban atas apa yang saya inginkan dalam hidup ini, teman-teman. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin, teman-teman. The Answer ini bagus untuk menjawab apa yang Anda pikirkan hari ini. Nah, kalau teman-teman berpikir, hari ini saya all out ya, saya mau memberikan semua ini, kenapa? Saya nggak mau sukses sendirian, teman-teman. Walaupun teman-teman saya nggak dapat off-riding apapun, saya nggak dapat apa-apapun. Saya senang happy aja kalau Prudential itu tetap number 1 gitu loh. Saya senang aja kalau new business kita itu tetap number 1. Dan saya ajak teman-teman yang ada di Medan ini, teman-teman pasti orang-orang yang pejuang yang luar biasa gitu ya. Nah, itu next-nya coba. Nah, jadi yang keempat ini. Nah, yang keempat ini adalah next untuk ininya. Yang keempat tadi. Oke. Nah, kuasai pikiran karena pikiran adalah medan pertempuran. Cara menguasainya Anda harus baca. Banyak sekali baca. Dulu mungkin kita terlalu enak-enak, kita juga nggak pernah baca ya. Ini bagi nama bukunya nanti saya WA aja ke siapa namanya Pak Arifin ya. Teman-teman ya, karena kita juga kebatasan waktu ya. Saya tahu teman-teman juga habis itu ada kegiatan lainnya kan. Oke, next-nya. Nah, setelah kuasai pikiran Anda medan pertempuran. Oke, what you think is what you get. Teman-teman hati-hati dengan cara berpikir Anda ya. Nasib tidak akan berubah kecuali manusia itu sendiri yang berubah.
rintangan dan kesulitan harus dihadapi, maka kesuksesan akan didapat. Jadi hari ini ada gelombang yang begitu besar. Yes, kita lagi diuji untuk menjadi kapten kapal yang canggih, kapten kapal yang hebat ya. Saat inilah teman-teman kuasai, bukan kita menguasai orang lain, kita kuasai dulu diri kita sendiri dengan cara kita berpikir. Oke? Next. Next. Nah, setelah itu, nah ini teman-teman, saya nggak bahas ini USP, waktunya terlalu sempit juga ya. Spesialis apa teman-teman? Teman-teman bikin USP. USP itu sekedar Anda tahu aja, yaitu unique selling proposition. Artinya, zaman sekarang kan udah bermain digital. Anda mau dikenang seperti apa? Bikin satu spesialis apa ya? Apa yang membuat saya berpikir begitu? Contohnya apa? Apa USP saya? Apa yang saya ingin memakai orang membeli dari saya tuh karena apa gitu? Apa produk yang dan layanan saya yang membedakan saya dari pesaing saya? Apakah yang unik selling saya ini, saya konsisten dalam semua upaya pemasaran dan penjualan saya? Jika iya bagaimana gitu? Apa ya pesaing terbesar saya? Sebenarnya pesaing terbesar saya bukan kompetitor, tapi bagaimana saya mengalahkan agen-agen lain yang di Prudential ini, yang harus saya tawarin, apa yang harus saya miliki? Nah, jelaskan dengan singkat strategi branding apa yang Anda perlu. Nah, branding itu teman-teman. Nah, saya mau setelah ini semua, Anda branding diri yuk. Karena bermain digital itu penting dengan branding diri. Next. Nah, saya membranding diri saya adalah ini teman-teman. Excellent Financial Balance Specialist. Saya spesialis untuk membuat seseorang, walaupun dia kaya, nggak penting kaya itu, tapi bagaimana excellent financial balance dia. Nah, itu spesialis saya. Apa yang Anda punya? Saya nggak tahu, teman-teman bikin aja. Oke, next. Nah, saya mau bercerita bagaimana kalau saya prospek, kayaknya kalau nggak ada ilmu kayaknya nggak enak juga ya ngasihnya ya gitu ya Pak Arifin ya. Jadi boleh ada waktu sebentar ya buat ini ya. Nah, maksud saya gini, saya memulai dengan garis kehidupan. Bahwa orang semua itu punya satu garis kehidupan. Umur 25 sampai 55 itu adalah masa produktifnya. Tapi usia 55 sampai 85 itu masa non produktif. Sehingga 30 tahun orang bekerja itu, orang 30 tahun melewati periode ini dengan income, dengan aset yang terus bertambah, dengan adanya mobil, rumah idaman ya, semua ada tanah ya. Nah, bisnis juga berkembang. Dan di dalam 30 tahun masa produktif ini juga investasi, deposito pastilah Bapak juga banyak. Tapi bagaimana menghadapi masa non-produktif tadi? Pasti ujungnya kepengen aman dan nyaman. Nah, teman-teman, ilmu yang saya kasih ini sebenarnya saya nggak ada yang ditutupin supaya teman-teman bisa closing mengejar yang namanya final sprint ini. Nah, jadi ujung-ujungnya apa sih tujuannya asuransi? Sebenarnya untuk aman dan nyaman, tapi aman nggak satu resiko kehidupan? Nah, next ya, teman-teman. Karena Anda harus membidik dengan tepat, maka Anda harus ceritakan kepada orang-orang yang punya uang memang benar-benar. Nah, bahwa di dalam pekerjaan yang semua yang sudah didapat dalam masa produktif, ada rumah, mobil, segala macam, itu ada resiko hidup itu terlalu pendek. Pada saat hidup terlalu pendek, ada nggak yang tersisa di dalam hidup ini? Ya, artinya apa? Ada nggak loan di bank? Ya, loan di bank itu adalah hutang baik, teman-teman. Karena mau usahanya maju, maka ada loan di bank. Nah, tapi bagaimana kita memanage, bagaimana kita membuat perencanaan untuk loan di bank itu kalau hidup terlalu pendek. Nah, itu yang harus dijelaskan. Hidup terlalu panjang juga sulit kalau hari ini tidak memulai investasi. Karena nanti hidupnya bergantung orang lain. Di mana pada saat nanti pensiun, hidup terlalu panjang di pensiun itu, semuanya hari itu adalah hari Sabtu dan Minggu. Hari weekend semuanya. Sehingga teman-teman tahu, paling banyak menghabiskan uang apakah weekday atau weekend. Pasti weekend yang lebih banyak menghabiskan uang ya untuk belanja, pergi ke mall, ajak anak-anak gitu ya. Nah, nanti hidup seorang yang terlalu panjang akan semuanya adalah hari weekend ya. Hidup tapi tidak produktif. Nah, ini juga masalah. Hidup tapi menyusahkan orang lain, tidak produktif. Karena resiko kehidupan inilah, yuk next kita berubah. Karena kehidupan inilah, maka prinsip hidup itu harus aman dan nyaman. Betul nggak, Pak? Kalau Bapak berpikir hari ini Bapak sudah mempunyai kekayaan begitu banyak, betul Pak, aset yang ada pastikan tidak digadaikan. Artinya apa? Jangan salah mengelola. Pada saat seseorang kena resiko, ada banyak sekali yang harus aset ini digadaikan ya. Nah, yang kedua aset yang ada itu harus bertumbuh, setuju nggak Pak? Artinya bertumbuh yang tadinya cuma punya 1 M ya asetnya ya
Yuk kita berbagi, yuk diversifikasikan dana itu untuk kita bertumbuh di tempat yang lain, bukan bertumbuh di deposito atau investasi atau properti saja, tetapi kita juga bertumbuh di dalam kita punya yang satu yang namanya proteksi, di mana itu menjamin satu kepastian. Nah, terus yang ketiga menyelamatkan aset kita yang saat ini. Gimana caranya ini? Yuk itulah kalau kita sudah melewati prinsip hidup kita 3 ini teman-teman, bahwa aset kita bertumbuh, tidak pernah digadaikan, dan aset kita saat ini juga menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan aset saat ini. Kalau kita sudah bisa lewatin ini, maka kita sampai pada tujuan kehidupan. Oke, next. Oke. Nah, hasil akhir yang diharapkan bebas finansial, betul nggak Pak? Bukan asuransi itu bukan untuk sesuatu orang meninggal atau orang sakit, tapi hasil akhir yang diharapkan setiap orang bekerja adalah bebas finansial. Kalau Bapak setuju sama saya, kenapa bebas finansial? Next. Bahwa bebas finansial itu pertama bebas dari hutang. Ya, kalau hari ini ada loan di bank bukan jelek. Ya, tapi coba kita cek yuk. Tapi hutang kartu kredit itu adalah hutang jelek, hutang yang paling jahat ya. Maka oleh sebab itu kalau masih ada hutang-hutang di situ, yuk kita evaluasi. Oke. Yang kedua, punya liquid money, cash is the king. Saat ini contoh COVID-19. Ada uang cash itu adalah the king loh. Mau beli barang murah pun bisa, teman-teman. Betul nggak? Nah, jadi hari ini kita mau mempertahankan cash is the king ini. Sehingga kalau kena COVID harus ambil uang deposito 700 juta, 500 juta. Itu sayang banget. Karena liquid money Bapak akan keluar semuanya untuk COVID-19. Yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan sekolah dengan terbaik. Apapun situasinya. Setuju ya Pak? Nah, asuransi tersedia sampai tua. Setuju nggak? Hari ini Bapak masuk asuransi bukan untuk hari ini loh. Tapi untuk sampai masa tua. Setuju ya? Rumahnya nyaman di hari tua, tidak digadaikan. Setuju ya? Nah, bebas finansial itu menikmati hidup, enjoy life. Di mana nggak usah khawatir apa yang kita punya jadi berkurang. Enjoy life, nikmatin aja apa yang kita ada, semua habiskan. Karena kenapa? Kita sudah create satu angka baru, yaitu UP. Meninggal sebesar 50M. Bapak bisa nikmatin kok hidup ini. Oke. Yang ketujuh, mempersiapkan warisan bagi yang dicintai. Tentu Bapak mau dikenangkan, bukan cuma batu nisan yang dikenang, tapi ada batu permata, ada batu berlian, ya, bukan cuma batu nisan saja, tapi Bapak meninggalkan segepok emas mungkin ya. Itu anak cucu bisa mengenang kita panjang. Oke, lanjut. Nah, ini saya sharing bagaimana saya melakukan ini untuk high level gitu ya. Tapi kalau teman-teman berpikir belum bisa melakukan, ya ambil aja apa yang menurut teman-teman oke gitu loh ya. 1 poin, 2 poin itu juga udah oke. Nah, oleh karena tadi bebas finansial adalah tujuan setiap orang hidup, maka semua itu dimulai dari kemampuan mengelola keuangan, Pak. Setuju nggak, Pak? Untuk mengelola keuangan ini, kemampuan mengelola keuangan inilah yang sebenarnya next dimulai dengan yang namanya financial planning. Nah, financial planning ini bukan untuk asuransi, bukan karena produknya asuransi, tapi merencanakan keuangan keluarga untuk tujuan hidup tercapai. Ingat ya, asuransi untuk tujuan hidup tercapai. Tujuan hidup tercapai itu apa Pak? Yang tadi itu, bebas financial. Betul nggak? Nah, oke, next. Bukan karena untuk meninggal nanti uangnya ada, bukan. Tapi untuk tujuan yang paling penting adalah hidup untuk bebas finansial. Oke, nah ini diklik lagi deh satu kali lagi, ada mungkin teman-teman nggak kelihatan angkanya. Ini saya bantu nasabah di Januari kemarin, itu sakit pergi ke Siloa, ke Glen Eagles di Singapura untuk PPH Plus ya. Nah ini dibayarkan 92.000, klik lagi, ini klik 92.000 Sing dolar. Nah klaim PPH 92.000 Sing dolar Singapura. Teman-teman, ini dibayarkan hampir 1 miliar loh. Ini hanya untuk bypass jantung, tapi bypass jantungnya berhasil dan bagus banget. Nah inilah Pak, saya selalu kasih contoh seperti ini. Ini nasabah saya yang dulunya juga tidak yakin dengan Prudential, tidak yakin dengan asuransi. Tapi hari ini dia bisa membawa 1 miliar uang deposito dia, tidak menjadi berkurang. Ini luar biasa loh teman-teman ya. Apalagi pandemi sekarang ini ya, berapa masuk rumah sakit, satu orang perlu minimal 150 juta teman-teman. Saya baru keluarin nasabah di Royal Taruna. Itu 20 hari isolasi COVID, nggak boleh campur sama yang lain ya. Hanya boleh satu kamar dia sendiri, bayar juga APD dokter dan suster semua di rumah sakit sebesar 1,5 juta per hari. Total cuman kurang lebih hampir 20 hari habis 530 juta teman-teman. Luar biasa teman-teman. Prudential gantikan dengan PPH Plus ini. Next. Nah, setelah itu saya akan berikan begini teman-teman.
Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan ini ya. Bercerita aja, saya kasih ini. Umpama Pak Bijak ya, usianya 30 tahun, dia menyiapkan dana darurat 1 miliar, Pak. Gimana cara seperti tadi, bypass jantung 1 miliar diperlukan. Pasti dia berpikir ya menabung ya. Pak, menabung 1 miliar. Tahun pertama nabung 100 juta, tahun kedua 100 juta. Untuk capai 1 miliar ditambah lagi dengan bunga, itu perlu 10 tahun, betul nggak? Dan sepanjang menabung 100 juta per tahun, itu was-was loh, betul nggak? Ada kekhawatiran belum capai 1 miliar loh. Ini dana darurat yang perlu disiapkan. Laki-laki itu paling cepat kena yang namanya bypass jantung. Nah, terus ada satu program yang luar biasa. Next, klik. Dibuka aja. Nah, ada satu mekanisme asuransi. Kenapa kita nggak memakai satu mekanisme asuransi? Asuransi itu bukan produk. Asuransi itu bukan barang yang dibeli. Tapi ini adalah satu mekanisme asuransi bagaimana mencapai 1 miliar, melindungi uang Bapak di deposito 1 miliar, dengan menabung hanya 24 juta kok per bulan. 20 tahun baru 896 juta ya. Itu anggap investasi Pak, 24 juta per tahun. Dana itu tersedia 1 miliar di hari pertama Bapak di-approve untuk masuk menjadi klien di Prudential ya. Setelah di-approve menjadi nasabah Prudential, dana sudah tersedia 1 miliar, tidak perlu was-was, tidak perlu khawatir 1 miliar itu kapan terbentuknya. Nah, di usia 85 tahun, ini terlindungi 1 miliar ini. Kalau nggak kepake sekalipun, Bapak punya uang kembali kok 896 juta itu plus bunga. Ya bunganya nggak besar-besar tapi ada kelebihannya dari 896 juta. Ini yang Bapak beli bukan produk. Mekanisme asuransi untuk peace of mind. Bukan produk asuransi PCB, bukan Cinta, bukan. Tapi yang Bapak ambil adalah di sini mekanisme asuransi untuk membawa Bapak tidur nyenyak, enak makan, enak tidur, peace of mind. Nah ini teman-teman cara saya untuk ini. Oke, next. Ini udah mau selesai, saya buru-buru juga ya. Nggak apa-apa ya, agak lewat ya, 12, udah lewat 1 menit. Nggak apa-apa ya. Oke, perlindungan kondisi kritis terbaik. Teman-teman saya nggak jelasin ini, kenapa teman-teman bisa jual PCB 88, teman-teman bisa jual CCB 61. Next. Ini saya nggak usah jelasin, ada 5 kelebihan kita itu luar biasa banget dengan cerita itu ya. Lihat CCB 61 saya buat seperti ini. Dengan rooftop 1 miliar, 30 tahun cuma perlu 2 juta kok. Nilai tunai ke-20-nya, tahun ke-20 ada 896 juta. Usia 40 tahun ada 3 juta 250. Nilai tunainya ada 1,2 M. 50 tahun, ya usia dia 50 tahun, 5 juta, tapi dia udah ada dana 1 miliar perlindungan dia dari awal. Kalau dia sampai dari 50 tahun, sampai usia 70 ada kok dananya 1,2 miliar ya. Ini saya ambil di tengah loh, garis-garis tengah loh, bukan yang tinggi loh, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman sharingkan gitu loh. Teman-teman bisa sharingkan ini. Apa ruginya? Nggak ada ruginya kok gitu. Oke, next. Apalagi CCB 61 klaimnya gampang banget dengan Prutop gitu kan. Nah, sekarang mekanisme asuransi. Tadi kan saya tawarin Bapak dengan mekanisme asuransi. Jadi gunanya mekanisme asuransi itu apa, Pak? Selain peace of mind tadi, Pak. Nyata loh, dengan nyata loh, Pak. Mekanisme asuransi itu pertama menjaga harta. Harta Bapak dijaga. Dengan mekanisme ini melestarikan harta. Harta yang sudah didapat, mau 1 miliar, mau 10 miliar, mau 100 miliar, lestari harta Bapak. Yang ketiga, ujung-ujungnya orang pasti tutup usia. Terus kalau udah tutup usia, ngapain harta itu dibuat? Harta ini bekerja keras, tentu untuk kita distribusikan harta ke anak cucu. Kalau bagus bisa sampai ke cucu 7 turunan. Ya, tapi kalau nggak sampai 7 turunan, paling tidak distribusikan harta itu dengan lancar. Setuju nggak, Pak? Nah, mekanisme asuransi itu sebenarnya seperti ini, bukannya cuma sakit, digantiin duitnya. Enggak, bukan seperti itu. Oke, next. Next. Nah, jadi asuransi itu lucu, Pak. Disebutnya life insurance. Kita sebutnya life insurance. Padahal itu life insurance kan kok dikatakan di Indonesia kan ya asuransi jiwa. Loh, life insurance. Life insurance itu sebenarnya kan asuransi kehidupan. Setuju nggak, Pak? Setuju nggak teman-teman semua yang ada di sini? Setuju. Harusnya life insurance di Indonesia kan itu adalah asuransi kehidupan. Jadi artinya asuransi kehidupan sesuai financial planning itu adalah bahwa setiap orang tujuan hidupnya pasti tercapai. Karena hidup mempunyai nilai moneter. Setuju ya? Hidup ini punya nilai moneter. Jadi hari ini Pak Arifin punya
human life value-nya dia beda sama life value-nya saya. Saya punya life value beda sama Hendra tuh life value-nya. Nah, berapa nilai moneter Anda? Itulah kita buat yang namanya asuransi kehidupan di dalam financial planning ini. Dan saya spesialisnya. Saya adalah excellent balance financial specialist. Nah, itu teman-teman. Oke, next. Ini udah mau habis kok. Nah, jadi ini sih saya kasih lihat aja, teman-teman. Setelah saya cerita tadi, saya bilang, Pak, begini, Pak, begitu. Saya tadi role play ya, ceritanya tadi itu ya, saya role play. Saya bicara sama satu orang Bapak K namanya ya, Bapak Ken lah ya. Pak Ken, oleh sebab itu Bapak cuma taruh berapa ini? 39.200.000, Pak. Apa yang didapat? Saya memberikan 20 miliar untuk dia punya UP dasar, 20 miliar untuk UP dasar, dan kemudian saya memberikan dia untuk untuk uang pertanggungannya ya, untuk pertanggungan meninggalnya 22 miliar UP dasarnya. Saya kasih dia Linktem 8 miliar, teman-teman. Kenapa Linktem saya cuma sampai usia itu kalau nggak salah sampai usia waktu itu 65 tahun, teman-teman. Ya, kenapa sampai usia 65 Linktem saya sampai usia 55 tuh ya. Ada 55 ya, teman-teman lihat nggak ini? 55. Yang Ya, sebelah betul, kiri. betul. Mungkin dibesarin aja sama yang pegang itu screen. Saya kasih 55. Kenapa? Saya waktu itu agak sedikit mau kalah sama Allianz, teman-teman. Tapi saya nggak mau kalah. Saya bilang gini, saya kasih 8 miliar lagi kalau terjadinya sampai 55 karena usia produktif kan, itu dia usia 40 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman usia produktif itu sampai usia 55, saya tambahin 8 miliar. Jadi sebenarnya nilai polis ini berapa sih, Pak? 22 tambah 8. Bukan cuma 30 miliar loh nilai polis ini loh. Tapi nilai polis ini adalah menjadi 50 miliar. Nah, ini cara saya ya, teman-teman ya. Nggak ngebohong juga. Memang polis ini kalau kena kecelakaan, terjadi kecelakaan, keluar tuh 20 miliar kecelakaan plus meninggalnya semua. Jadi total berapa? 50 miliar kan? Betul nggak? Jadi di Allianz sana bisa lebih katanya, bisa sekian. Saya nggak peduli, saya bilang. Tapi kalau meninggalnya kecelakaan, saya kasih 50 miliar. Jadi nilai polis ini maksimalnya berapa? 50 miliar. Bukan 22 miliar, bukan 30 miliar loh. Nah, itu yang membuat saya menang gitu loh di dalam kasus ini gitu loh. Oh, oke, begitu ya, Len ya. Iya, saya bilang. Mereka nggak tahu mereka punya produk, tapi produk saya ini luar biasa, saya bilang gitu. Nah, kalau teman-teman ada bertanya, kok bisa sih kecelakaan 20 miliar? Itu di lain ya, karena saya ada dokumen, ada macam-macam, agak repot memang, ada macam-macam yang harus dikasih tahu kenapa dia harus ambil 20M tentang kecelakaannya ya. Bisa nggak itu? Bisa aja, teman-teman nego aja sama Prudential deh ya. Ya, tapi kan kalau sebenarnya kan nggak segitu, nggak 20M kan, kecelakaan hanya berapa 2M ya kalau nggak salah ya. Berapa ya waktu itu ya? Zaman kira-kira 5-6 tahun yang lalu, kalau nggak salah maksimum cuma 2M kecelakaan gitu. Nah, nggak peduli lah itulah ya. Oke, lanjut. Nah, maka dilihat aja nilai tunainya yang sebelah kanan. Nah, teman-teman capture aja ini ya. Saya nggak jelasin, tapi teman-teman apa yang saya tulis tadi 800 juta itu benar-benar ada di tabel ini. Di tabel ini tuh benar-benar ada gitu ya. Nah, contoh lah yang tadi ini nih ya, umurnya 39 tahun mau 40, di usia 60 dia nanti 20 tahun kemudian, lihat nggak? Kita ambil tengah aja deh, ada 12 miliar kan? Lihat nggak? Ada 12 miliar kan? Yes. Padahal yang dia setor berapa setahun? Cuma 39 juta sebulan loh. 39 juta sebulan, setahunnya cuma 470 juta, teman-teman. Ya, jadi 2 tahun itu paling 9M. 9M yang dia keluarkan, tapi ada tuh 12M. Kalau yang biasa ya, yang tengah ya. Wah, kalau mau yang tinggi itu udah 17M. Tinggi itu kan cuma 13%. Cuma 13%, 17M tuh. Ya udah, anggap aja yang di tengah 12M. Bagus nggak produk kita? Luar biasa nggak? Usia 40 loh ini. Oke, next. Saya cuma mau meyakinkan teman-teman bisa bergerak untuk hal ini. Oke, next. Akhirnya si Bapak Ken itu closing. Nah, saya kasih lihat ini closingnya. Supaya teman-teman juga semakin percaya dengan apa yang kita berikan untuk nasabah. Closing tuh. Di closingnya tuh di 2015 ya, 23 Juni ya. Nah, kemudian dia bayar setor 39. Kita lihat sebelah kiri itu. Paling atas udah approve debt claim-nya. 39.240 doang. Nah, bulanan direct credit card kemudian 39.240 ya. Itu dia punya preminya. Kemudian setiap tahun saya cuma menjalin hubungan sama dia iseng-iseng, top up lah Pak, unit lagi murah, top up lah Pak. Cuman buat supaya ada komunikasi gitu. Akhirnya top up 236 juta tuh. Ya, kecil-kecil itu sebenarnya bukan uang dia itu sebenarnya, maksudnya uang receh gitu.
cuman buat menjalin hubungan teman-teman. Top up Kak, bagus nih, gitu aja. Nah, akhirnya dia masuk 2015. Kemarin tahun 2020, selesailah polis ini. Dia mendapatkan 22 miliar, itu di bawah, lihat ya, link term-nya. Kemudian 20M adalah dia punya bawahnya PADD, kemudian 8M adalah dia punya link term sampai usia 55. Lihat ya, teman-teman ya, tuh digoyangin pakai kursornya tuh udah jalan ya. Oke, nah inilah yang saya berikan teman-teman. Next, kemudian. Setelah itu, apa yang terjadi? Meninggal 30 miliar, saya serahkan uang 30 miliar teman-teman. Teman-teman tahu, tunggu stop ini di sini, maksud saya gini, orang ini kuat, dia main jet ski setiap kali untuk diving, dia juga orang olahragawan, usianya 40, orangnya gagah, keren, punya company besar, ya teman-teman ya. Tidak memilih orang seperti itu loh, COVID loh. COVID tidak memilih orang. Ternyata saya nggak tahu dia kenanya di mana, apa pegawainya atau karyawannya atau orang staffnya ya yang menularkan ke dia. Dia cuman nggak enak badan di bulan Mei. Kemudian di bulan Mei nggak enak badan masuk ke Carolus. Dia nggak pikir itu apa-apa. Bulan Mei, April di awal COVID. Dia nggak kepikir itu COVID, nggak enak badan, udah enakan dia pulang. Setelah pulang terus seminggu nggak enak lagi, dia masuk lagi Mitra Kemayoran. Masuk lagi ke rumah sakit Mitra, ternyata nggak enak. Disitulah dokter mencurigai COVID. Setelah dites itu benar COVID. Setelah itu benar COVID, dipindah ke rumah sakit Persahabatan rujukan pemerintah, di mana alatnya lebih lengkap COVID di situ. Maka menurut saya ini karena penanganannya terlambat, teman-teman. Sampai di Persahabatan udah pakai ventilator. Teman-teman tahu, saya sih nggak tega ya, maksud saya nggak mau lah share ininya. Tapi dia WA saya, teman-teman, waktu dia masuk ke Persahabatan itu, teman-teman. Dia WA, Helen, tolong jaga polis saya. Tolong jaga istri dan anak-anak saya seperti yang kamu ceritakan untuk mereka hidup dengan sama wealth style, bukannya lifestyle aja. Mereka hidup dengan wealth style, kekayaan yang sama. Oke Pak, saya bilang, Bapak beneran ini COVID-nya bagaimana? Saya tanya. Iya, dia bilang, saya kayaknya udah nggak tahan katanya. Saya udah rasa badan saya udah nggak enak semua. Teman-teman, saya langsung hati saya niat aja. Orang pertama istri dan anak-anaknya di Singapura, teman-teman. Yang satu udah mau sekolah di Amerika, teman-teman. Sebagai orang agen, orang pertama yang diteleponin, teman-teman, bahwa iya, kamu harus menjaga saya punya polis. Itu luar biasa, teman-teman. Saya sampai nangis, saya bilang gini, ya ampun, terus gimana ya Pak? Bapak sehat ya Pak? Dia bilang, jangan sampai terjadi apa-apa ya Pak. Iya, itu juga maunya saya, kata dia bilang. Tapi ingat, kamu yang membawa keluarga saya untuk tidak ada kekurangan apapun. Benar Pak. Nah akhirnya meninggal dia di akhir Mei, teman-teman ya. Di akhir Mei dia meninggal, awal Juni seperti itu. Terus teman-teman luar biasa loh teman-teman. Saya berjuang untuk klaim ini, bukan berjuang bagaimana sih, biasa aja sih klaim ini, karena semua mengikuti kriteria. Prudential akan bayarkan semua klaim sebesar apapun, saya mau meyakinkan. 30 miliar sekalipun. Asal kriterianya memenuhi, betul nggak? Orang suka kadang-kadang melihat kriteria tidak memenuhi, bilang susah lah, sulit lah klaimnya. Enggak, teman-teman. Lancar semuanya, teman-teman. Walaupun istri nggak tahu dia masuk 30 miliar, teman-teman. Saya sampai istri itu nggak tahu, yang tahu cuma sekretarisnya, yang setiap kali bayarin kartu kreditnya. Gila nggak coba? Istrinya bengong. Hah, ada 30 miliar gitu. Teman-teman tahu, teman-teman. Pas banget transfer duit ini di Agustus. Ya, sebenarnya nggak lama, cuman karena kita dokumennya lama, karena kan kita nggak mau ke rumah sakit, teman-teman. Karena kita nggak mau TikTok rumah sakitnya itu, teman-teman. Sehingga Agustus keluar, approve, Juli udah approve, Agustus itu keluar, tahu nggak teman-teman? Pagi-pagi saya ditelepon sama istrinya. Nangis itu istrinya. Sampai saya, kenapa? Saya bilang, Helen, tahun lalu suami saya bilang, Pak Ken bilang, saya nggak bisa datang, saya ulang tahun di Singapura. Ya sudah, nggak usah datang katanya. Saya bilang lagi sibuk. Tahu-tahu pagi-pagi katanya dia udah nongol di depan pintu, dia datang bawa kue katanya. Peluk saya, bilang saya happy birthday. Itu tahun lalu, Agustus tahun 2019, teman-teman. Hari ini, Helen, dia juga mengejutkan saya. Ada uang 30 miliar di buku tabungan saya. Gila, luar biasa nggak, teman-teman? Terus saya sampai begini, oh iya Bu, terus gimana Bu?
Saya nggak tahu dia buka polis seperti ini katanya. Karena dia sayang, dia cinta sama ibu dan anak-anak. Saya bilang, coba dong anak-anak kasih surat buat si Dedi. Bagaimana dia panggil Dedi ya? Bagaimana Dedi sudah menyiapkan ini semua? Nah, ini ada apa? WA ya yang dia kasih saya, dia foto. Tapi saya nggak mau tampilin, saya khawatir istri udah wanti-wanti sama saya karena ini nanti problem dengan keluarga besar gitu ya. Kalau tahu gitu dia nggak mau dikasih namanya atau apapun gitu ya. Jadi anaknya pun dia nggak mau kasih namanya gitu ya, jangan. Tapi dia fotoin saya, anaknya fotoin, dia tulis surat, dia masuk ke tempat rumah abu ya, tempat abunya itu. Gini loh teman-teman bacaannya ya. Coba teman-teman denger nih, apa yang kita kerjakan, misi kita sebagai agen selama ini, inilah hasilnya teman-teman. Anaknya ada 2 ya, ini yang satu cewek, dua-duanya cewek teman-teman. Dia tulis gini, "Dear Daddy, aku merindukanmu setiap hari, dan tak ada yang lebih kami inginkan daripada keberadaanmu bersama kami di sini. Ketika aku pindah ke Singapura, aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa jauh ataupun dekat, Daddy dekat dalam jarak. Daddy selalu ada di dekatku. Aku bisa merasakan keberadaan kamu, Daddy, dari segala hal yang telah engkau lakukan untuk Win dan untuk aku." Win itu adiknya ya. Untuk Win dan untuk aku. "Engkau telah memikirkan pendidikan. Engkau juga telah memikirkan masa depan kami. Dan akan selalu menjadi penyemangat bagi hasrat-hasrat kami, bagi goal kami, bagi mimpi kami, Daddy. Aku akan selalu membawamu dalam hatiku melalui setiap perjalanan hidupku. Terima kasih, Daddy, atas cinta yang luar biasa terhadap keluargamu ini. Suatu hari nanti, Daddy akan bangga dan kami membuatmu bangga di surga." Udah, itu. Luar biasa nggak, teman-teman? Siapa yang menjadi pahlawan di sini? Bapaknya betul papahnya, ayahnya betul kasih. Tapi kita sebagai agen, teman-teman, pahlawan tanpa malaikat, tanpa sayap, teman-teman. Ya, oke, next. Halo, Nah, saya ini Helen video ini terakhir. Boleh diputar ya, kita sama-sama lihat ya. Oke, next. Halo, saya Helen Hakim, saya agen Prudential, di mana saya berkarya 18 tahun di industri asuransi. Saat ini saya melayani klaim terbesar sebesar 30 miliar. Bukan main, ini adalah tanda di mana bangsa kita, Indonesia, sudah mulai mempunyai kepedulian terhadap asuransi, dan bukan hanya asuransi untuk kesehatan, tetapi bagaimana sekarang orang mempunyai mindset, harta yang ada, harta yang dicari, itu dijaga dan dilestarikan sampai ke cucu, ke anak. Dan itu dipastikan dengan adanya uang pertanggungan, warisan yang sudah dibentuk dari saat ini akan memberikan perlindungan terhadap harta yang dapat diwariskan dengan mudah, dengan liquid, dan dengan transfer harta yang tidak bertele-tele. Dan ini kenyataannya, transfer harta 30 miliar untuk anak, istri tetap melangsungkan kehidupannya tanpa kekurangan, seperti ada seorang ayah di samping mereka. Thank you buat Indonesia semua, agen, leader, kita maju bersama, kita majukan Indonesia, kita tetap menjadi produktif, berkarya di bidang industri asuransi untuk membawa lebih banyak orang lagi menyadari bahwa asuransi bukan hanya sekedar untuk sakit, tapi asuransi bagaimana menjaga harta dan mewariskan harta dan melestarikan harta yang ada. Terima kasih, saya agen Prudential. Thank you. Oke, thank you. Next. Teman-teman, itu video saya. Thank you. Saya mau semuanya juga. Oke, nah setelah apa yang saya lakukan, ini terakhir teman-teman ya, saya mendapatkan yang namanya financial freedom. Hari ini teman-teman, untuk mendapatkan sesuatu yang menikmati sesuatu, nggak ada yang tidak tanpa perjuangan ya. Go, fight and win. Ya, saat ini, go, fight and win. Ada 2,5 bulan, nggak penting berapa banyak kamu punya. Banyak orang Indonesia juga yang namanya SKS.
sistem kebut semalam. Mau ujian besok, hari ini baru belajar. Mau ujian besok, hari ini baru kerjain. Betul nggak? Nggak penting waktunya 1 tahun, tapi Anda tidak melakukan apa-apa. Tapi penting dengan 2,5 bulan, Anda lakukan sesuatu yang extraordinary. Anda lakukan dengan all out. Itu Anda akan dapatkan ujungnya adalah financial freedom. Oke, lanjut. Kalau teman-teman hari ini lihat financial freedom, lanjut. Nah, saya juga mempunyai namanya time freedom, tapi time freedom yang saya maksud ini bukan ongkang-ongkang kaki. Saya percaya Dr. Arifin jauh lebih lama dari saya di Prudential, tapi hari ini dia tetap bekerja. Saya percaya juga saya tetap bekerja untuk apa? Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk seluruh Indonesia, untuk kita Prudential, untuk semua agent, untuk semua leader. Saya percaya saya kerja dengan flexible time because I want to, not because I have to. Free time for kids, traveling with family, itu sudah kami lakukan setiap tahun sejak saya jadi AM tahun 2006. 2 tahun 7 bulan, saya hanya menggeber untuk bangun fondasi 2 tahun 7 bulan. Setelah itu dari 2006, saya mulai mempunyai kebebasan waktu, teman-teman. 2006 sampai hari ini 14 tahun, kebebasan waktu itu punya saya. Bukan punya bos, bukan punya orang lain. Ya, oke, next. Nah, kemudian time freedom ini menghasilkan saya, inilah keluarga saya, teman-teman. Kami setiap tahun itu berangkat pergi, ini lagi di Amerika, di Alaska ya. Kemudian saya berangkat pergi, ini adalah di Lake Louise ya. Kami sewa mobil, kita sama-sama berlima, kita mengelilingi Amerika 1 bulan, teman-teman. Kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan yang namanya work hard, yuk kita play hard, teman-teman. Play hard, jangan lupa, keluarga kita happy banget. Inilah menurut saya konsiliasi dalam keluarga, dan inilah saling mengerti di dalam keluarga, saling mengikat di dalam keluarga. Perjalanan kami ini sangat kami nikmatin, teman-teman. Saya punya suami adanya di teknik sipil, dan dia sudah begitu mencintai pekerjaan dia, bangun jalan, bangun renovasi rumah, apa segala macam. Nggak apa-apa, tetap saya nggak mengganggu pekerjaan itu, tapi saya bersyukur suami saya itu mendukung saya. Cukup dengan mendukung, yang artinya dia tahu pekerjaan saya sampai malam pun di awal pekerjaan saya, di awal saya membangun bisnis saya di Prudential, dia sangat mengerti. Jadi saya bersyukur banget ini ya teman-teman. Nah, kami berlima setiap tahun itu selalu menghabiskan waktu 1 bulan kemana kami akan berkeliling ya, entah itu di Eropa, entah itu Amerika. Oke, next. Nah, kemudian ini saya dari Prudential, itu bukan dari mana-mana, dari Prudential. Suami saya memang kontraktor, tapi kadang-kadang proyek ya bagus, kadang-kadang juga enggak ya teman-teman. Tapi sebagian besar itu adalah dari Prudential, teman-teman. Ada di University of Technology Sydney, anak saya Clement Julian itu lulus di sana, dan hari ini pun dia menjadi agency director di Prudential, teman-teman. Kalau orang tua melihat ini tidak baik, Prudential tidak baik, bagaimana kita mendorong anak kita untuk menjalankan ini sebagai saya punya yang namanya legacy, teman-teman. Dan saya sudah membentuk satu legacy di bisnis saya di Prudential ini untuk Clement Julian ini. Dan dia tidak gengsi-gengsi, dia jalanin bisnis Prudential ini. Dan dia juga mengerjakan semuanya, teman-teman, ya, dengan full heart juga. Oke, next. Kemudian anak saya yang kedua, ini juga lulusan dari Sydney, teman-teman. Dia juga sama, ya, dengan begitu baiknya saya mendidik anak-anak saya, kalau udah wisuda besoknya tidak ada uang jajan, tapi uang untuk makan, untuk tempat tinggal saya ada tempat, tapi untuk jajan tuh nggak ada. Dan hari ini Claudia ini bekerja di perusahaan besar ya, teman-teman kalau saya sebut pasti tahu, multinational company juga, dan di Sudirman. Dan saya merasa nggak apa-apa, itu dia memang mau menikmati di situ, nggak perlu saya tarik di Prudential gitu ya, tapi nggak apa-apa, apa yang dia bangun di sana juga cukup baik. Oke, yang ketiga, dari Prudential juga saya belajar banyak banget ya, bahwa saya harus menjadi saluran berkat, saya menjadi orang yang terang di dalam keluarga kami. Nah, ini saya juga udah punya cucu dari Clement dan Bella ini yang ada di Prudential, dan luar biasanya dari hasil saya bekerja, doa saya, inspirasi saya juga mempunyai mantu yang pas juga di Prudential, dan begitu baiknya Bella juga mengerjakan di sini ya, akhirnya dia juga mendukung Clement, membesarkan tim ya, dan luar biasa, dia juga udah punya anak. Nah, saya juga udah punya cucu 1 ya, dan sama mama saya, papa saya sudah meninggal lama, jadi saya juga mau menyenangkan mama saya ya. Oke, terus inilah hasil-hasil saya di Prudential, dan hasil saya yang terakhir ini adalah anak saya, siapa namanya, Klaus Novariel ini, dia masih ada di Seattle ya, kuliah
bedanya jauh sama kakak-kakaknya, beda 8 tahun dan 11 tahun, dengan Clement 11 tahun, dan ini dia lagi menggali ilmu di sana, nggak murah teman-teman, uang kuliahnya itu 1 tahun tuh 60.000 US dollar, kira-kira kalau 60.000 US dollar, kalau 15.000 aja 900 juta ya, per tahun ya, itu uang sekolah 900 juta per tahun, belum kehidupannya, belum makannya, belum ongkosnya, kurang lebih 1,5 miliar satu tahun teman-teman. Nah, untuk mendapatkan 1,5 miliar 1 tahun, saya tidak pernah terbayangkan saya ada di Prudential dan saya bisa sekolahin anak saya semua dengan demikian baik, teman-teman. Ya, saya tidak belum aset-aset yang lainnya ya, tapi saya lebih menghargai bagaimana keluarga saya terbentuk karena saya di Prudential, saya mengerti tentang attitude, tentang karakter kita yang bertumbuh, positive thinking yang selalu diberikan oleh lingkungan kita, oleh semua environment di Prudential. Oke, next. Nah, inilah teman-teman, berjuang memang tidak menjamin keberhasilan. Namun menyerah sebelum berakhir itu menjamin kegagalan. Ya, itu kata Yao Ming ya. Jadi kita jangan pernah berhenti karena kita menyerah, teman-teman. Tidak ada kata menyerah selama kita masih bisa hidup, selama kita diberi kenormalan di dalam kehidupan kita. Tubuh jasmani kita juga semuanya baik, teman-teman. Ya, tubuh jasmani nggak baik aja, ya tubuh jasmani nggak baik aja, orang masih bisa melakukan sesuatu yang spektakuler dan hasil yang terbaik ya. Yuk kita sama-sama untuk kita berjuang untuk hal ini. Next. Oke, ini udah terakhir. Teman-teman lihat gambar ini. Coba perhatikan dong gambar ini. Apa yang membedakan gambar ini? Tidak ada yang beda, teman-teman. Gambar atas sama gambar bawah, tempat yang sama, pohon yang sama, lingkungan yang sama. Ini gambar yang sama, teman-teman. Daerah yang sama, teman-teman. Cuman musimnya berbeda. Yang di bawah adalah lagi summer, yang di atas adalah lagi mau musim gugur. Mulai kuning-kuning, sama cantiknya ya teman-teman ya. Yang atas juga cantik, lagi mau musim gugur. Yang bawah juga cakep gitu ya, fresh dengan musim summernya. Nah, hari ini saya mau katakan kepada teman-teman. Hari ini kita itu lagi masuk ke musim apa? Mungkin winter, ya, lagi dingin gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, nikmati. Musim 4 musim apapun, itu ada cantiknya. Musim apapun, itu ada peluangnya, teman-teman. Musim apapun, itu ada opportunity-nya. Sama-sama cakepnya, teman-teman. Nah, lihat gambar ini. Kalau teman-teman berpikir Anda ada di tempat yang lagi kondisi yang nggak baik, atau lagi masalah gitu. Teman-teman, semua orang juga punya masalah. Ya, di dalam setiap musim, ada juga jalan keluarnya. Setiap musim juga ada solusinya, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat ini, ingat gambar ini. Kita ada di musim yang mana? Semuanya juga dapat dilewati dengan cakep, teman-teman. Ya, oke. Next. See you at the top. Stay healthy, teman-teman semua. Stay safe, ya teman-teman semua. Thank you semuanya. Nanti sampai ketemu kita ya di London. Kita ketemu di Edinburgh. Thank you. Oke, kita berikan tepuk tangan dong sekali lagi untuk Ibu Helen Hakim. Ya, tadi sangat luar biasa. Ya, tentunya Bapak dan Ibu ya, Bapak Ibu sudah berada di bisnis yang tepat, bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, benar begitu ya, Bu ya. Oke, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, boleh kita berikan tepuk tangan mungkin by virtual. Ya, ucapkan terima kasih untuk Ibu Helen. Ya, dan ini adalah sertifikat dari ProID yang penghargaan untuk Ibu Helen Hakim ya, yang telah sharing pada hari ini di acara S3 kita. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa untuk Ibu Helen Hakim ya, luar biasa, sangat memberkati.